Kamu itu tidak punya asal-usul yang jelas, jangan membuat malu keluarga besarku. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Baskara, suami yang pernah berkata begitu mencintaiku. Sementara itu, Ibu Ratna, ibu mertuaku, memerintahkanku dengan suara tegas, pesta perayaan ulang tahun ibu yang ke-70, persiapkan di Hotel Mulia Senayan, ya. Aku mau kamu yang mengurus semuanya. Uang sebesar lebih dari 500 juta rupiah adalah jumlah yang mustahil bagi pegawai kantoran biasa sepertiku. Di hadapan begitu banyak kerabat, suamiku menjambak rambutku dan menyeretku di sepanjang koridor hotel. Tapi mereka semua tidak tahu bahwa menantu yang mereka hina dan rendahkan ini adalah pemilik perusahaan senilai 4 triliun rupiah. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like, semuanya gratis. Baiklah, mari kita mulai. Kisah ini terjadi pada bulan Maret 2022, di tengah musim hujan, yang bertepatan dengan ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Namaku Kirana, usiaku 29 tahun, seorang pegawai kantoran biasa. Tidak. Lebih tepatnya, aku adalah seorang wanita yang menjalani hidup yang sangat biasa. Bangun jam 7 pagi setiap hari, naik MRT untuk bekerja, menerima gaji bulanan 15 juta rupiah. Aku adalah orang biasa seperti itu. Tapi aku punya satu rahasia yang tidak diketahui siapapun, yaitu perusahaan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibuku, di mana pemilik sebenarnya adalah diriku sendiri. Nilai perusahaan itu lebih dari 4 triliun rupiah. Aku teringat kenangan masa kecilku, saat itu aku mungkin masih kelas 6 SD. Seorang teman yang kuanggap sahabat terbaikku berbisik di pesta ulang tahunku, kalau aku bisa dekat denganmu, pasti aku bisa dapat banyak hal bagus, ya kan? Rasa dingin yang kurasakan hari itu masih terasa jelas hingga sekarang. Teman itu tidak melihat diriku, dia melihat apa yang ada di belakangku. Baik saat SMP maupun SMA, semuanya sama saja. Orang-orang tidak menyukai manusia bernama Kirana, tetapi lebih menyukai label pewaris konglomerat dan anak tunggal yang melekat di punggungku. Oleh karena itu, sejak masuk universitas, aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasku rapat-rapat. Baik itu nama orang tuaku, latar belakang keluarga, atau perusahaan, aku tidak pernah mengungkapkannya sama sekali. Dan ketika aku berusia 24 tahun, kedua orang tuaku meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Aku merasa seperti ditinggalkan sendirian di dunia ini dalam semalam. Sebagian besar orang yang datang ke pemakaman bukanlah untuk mengucapkan belasungkawa yang tulus kepada orang tuaku, melainkan aku bisa merasakan mereka sedang menghitung apa yang akan aku warisi. Tatapan mata mereka, senyum yang penuh perhitungan itu, sungguh menjijikan. Karena itu, aku semakin rapat menyembunyikan diriku. Aku mempekerjakan seorang CEO profesional untuk mengelola perusahaan, sementara aku sendiri memutuskan untuk hidup sebagai pegawai kantoran biasa. Aku ingin bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku, seseorang yang melihat sosok Kirana, bukan perusahaan atau harta bendanya, dan orang yang kutemui adalah Baskara. Dia adalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan menengah. Saat pertama kali kami bertemu dalam sebuah kencan buta, dia berkata padaku, "Saya lebih suka wanita yang sederhana dan baik hati daripada wanita yang glamor. Seseorang yang bisa diajak membangun keluarga yang hangat bersama." Kata-katanya terdengar begitu tulus. Baskara tidak pernah mempertanyakan perusahaan tempatku bekerja, gajiku, atau di mana aku tinggal. Dia hanyalah seseorang yang selalu mendengarkan ceritaku dan menggenggam tanganku. Kami berpacaran selama setahun, lalu menikah. Ibu Ratna, ibu mertuaku, pada awalnya tampak seperti orang yang baik. Meskipun ada sisi kaku dalam dirinya, dia tidak terlihat membenci menantunya. Tidak, mungkin saat itu aku hanya ingin mempercayainya. Setelah menikah, semuanya perlahan berubah. Ibu Ratna mulai menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah. Saat hari raya, entah karena dia tahu aku tidak punya orang tua lagi atau karena melihatku sebagai orang yang penurut, bebannya semakin berat. Mulai dari membersihkan seluruh rumah mertua, mempersiapkan acara pengajian, hingga menyiapkan seserahan, semuanya menjadi tugasku. Memberitahu Baskara pun tidak ada gunanya. Dia selalu berkata, "Ibu itu orangnya sensitif, sabar sedikit ya." Aku hanya bisa menghibur diri sendiri bahwa jika aku bersabar, segalanya akan menjadi lebih baik, jika waktu berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Namun,
2 minggu yang lalu, Ibu Ratna menelepon. Kirana, pesta perayaan ulang tahun ibu yang ke-70, kamu yang harus urus semuanya ya. Suara yang terdengar dari telepon itu menyiratkan ketegasan yang jelas, seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab, baik, Bu, Kirana akan urus. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Pesta perayaan ulang tahun ke-70, hanya memikirkannya saja sudah membuat kepalaku pusing. Beliau tidak mengatakan seberapa besar pestanya, berapa anggarannya, tidak ada detail sama sekali. Keesokan harinya, ketika aku pergi ke rumah mertua, Ibu Ratna sedang duduk di sofa ruang tamu. Begitu aku masuk, beliau langsung berkata, adakan di Hotel Mulia Senayan, ya? Undang keluarga dan kerabat dekat saja, sekitar 30 orang cukup, makanan harus yang terbaik. Dan untuk bunga serta souvenir, perhatikan juga detailnya. Hanya dengan mendengar nama Hotel Mulia Senayan, aku sudah hampir sesak napas. Itu adalah salah satu hotel termahal di Jakarta. Meskipun katanya hanya untuk 30 orang, jika di Mulia, biayanya pasti tidak sedikit. Dengan gaji pegawai kantoran biasa yang kutunjukkan kepada semua orang, itu adalah jumlah yang tidak mungkin bisa kutanggung. Tapi aku sama sekali tidak bisa menggunakan apa yang sebenarnya kumiliki, karena begitu aku melakukannya, semuanya akan terbongkar. Ibu Ratna salah mengartikan keheninganku. Beliau berkata dengan dingin, kenapa? Tidak bisa. Jadi menantu masa tidak bisa mengadakan pesta ulang tahun ke-70 untuk ibu mertua saja? Kata-kata itu membuat hatiku mencelos. Mengatakan tidak bisa, aku tak sanggup. Mengatakan bisa. Saldo di rekening yang kutunjukkan pada semua orang sangatlah sedikit. Tidak, harus kukatakan, saldo di rekening yang kutunjukkan yang sedikit, karena hartaku yang sebenarnya tersembunyi di tempat yang tidak diketahui siapapun. Akhirnya, aku hanya bisa mengangguk, saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu. Aku bisa merasakan suaraku bergetar. Sesampainya di rumah, aku membuka internet, mencari informasi tentang Hotel Mulia dan melihat ulasan berbagai acara perayaan ulang tahun. Konten yang muncul di layar membuatku merasa sesak. Meskipun hanya acara untuk 30 orang, di Mulia pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tabunganku sekitar 150 juta rupiah. Kalau tidak cukup, bagaimana? Apakah aku harus meminjam uang? Atau haruskah aku menggunakan sedikit dari uangku yang sebenarnya? Tapi jika aku melakukan itu dan ketahuan, rahasiaku akan terbongkar. Baskara, Ibu Ratna, semuanya akan berubah. Cara mereka memandangku akan berubah. Mereka tidak akan lagi melihat Kirana, tetapi akan melihat apa yang ada di belakangku. Malam harinya, Baskara pulang kerja. Aku perlahan berbicara dengan hati-hati, Mas Baskara, biaya pesta ulang tahun, ibu sepertinya akan lebih besar dari yang kukira. Bisakah kita berdua patungan? Baskara membuka sekaleng bir dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ibu kan menyuruhmu yang mengurus, bukan? Ya kamu urus sendiri saja. Aku juga sibuk kerja, mana bisa memikirkan hal seperti ini. Lalu dia berjalan ke ruang tamu dan menyalakan televisi. Suasana tidak memungkinkan untuk berbicara lebih lanjut. Aku berbaring sendirian di tempat tidur, menatap langit-langit dalam kegelapan. Kenangan masa kecil kembali muncul. Orang-orang yang datang dan pergi karena harta. Tatapan mata yang hanya melihat apa yang ada di belakangku. Senyum yang tidak tulus. Semuanya muncul satu persatu. Karena itulah aku memilih untuk menyembunyikan identitasku, memilih untuk hidup biasa. Tapi sekarang, aku masih harus menderita karena masalah uang. Sungguh ironis. Aku punya perusahaan besar, tapi harus tidak bisa tidur karena biaya pesta ulang tahun. Apakah ini kehidupan yang normal? Tapi aku tidak boleh sampai ketahuan. Aku ingin percaya bahwa Baskara mencintaiku karena aku adalah wanita yang sederhana, karena aku menantu yang baik dan tidak punya apa-apa. Keesokan harinya, persiapan pesta ulang tahun dimulai dengan sungguh-sungguh. Ibu Ratna meneleponku setiap hari. Menu apa yang akan disajikan? Berapa banyak rangkaian bunga yang disiapkan? Daftar tamu sudah dibuat? Tidak ada waktu untuk istirahat, bahkan saat bekerja di kantor. Begitu telepon dari Ibu Ratna berdering, aku harus berlari ke toilet untuk berbicara.
Aku harus waspada terhadap tatapan atasan dan rekan kerja, sampai-sampai aku stres. Saat istirahat makan siang, aku harus sibuk berkeliling hotel untuk mencari informasi. Sepulang kerja, aku harus pergi ke toko souvenir. Sesampainya di rumah, aku lelah sampai tidak bertenaga. Tapi Baskara tidak pernah peduli sedikit pun. Tidak ada bahkan sepatah kata lelah. Dia hanya bersantai di sofa sambil bermain ponsel. Seminggu berlalu, aku memutuskan untuk meminta penawaran harga langsung di Hotel Mulia agar bisa mengetahui jumlah pastinya dan mempersiapkan diri. Hari itu, aku mengambil cuti setengah hari, mengatakan pada atasan bahwa aku ada urusan pribadi. Saat istirahat makan siang, aku pergi ke hotel. Selama di perjalanan dengan MRT, jantungku berdebar kencang. Berapa biayanya? Apakah aku sanggup? Kekhawatiran membanjiriku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku di cermin tampak asing. Sejak kapan aku terlihat begitu kuyu? Lingkaran hitam di bawah mata, bibir kering dan pecah-pecah. Inikah wajah seorang wanita berusia 29 tahun yang sudah menikah selama 3 tahun? Jika ayah dan ibu masih hidup, apa yang akan mereka katakan? Jika mereka melihatku hidup seperti ini, apakah mereka akan sedih? Tapi ayah dan ibu sudah tiada, dan aku sendirian. Yang tersisa hanyalah perusahaan yang mereka bangun seumur hidup. Tapi itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Pesta ulang tahun tinggal 2 minggu lagi. Ibu Ratna semakin sering menghubungiku, dan permintaannya terus bertambah. Kebaya harus dijahit dari kain sutra terbaik. Ya, fotografer harus yang terkenal. Souvenir harus yang terlihat mewah. Semuanya butuh uang. Memikirkan uang yang harus dikeluarkan, hatiku hancur. Apakah ini benar? Kenapa aku harus melakukan sejauh ini? Tapi aku tidak bisa berhenti. Sudah terlalu jauh. Mundur pun tidak bisa. Aku hanya bisa terus maju. Aku menghibur diri sendiri bahwa jika aku bisa menyelenggarakan pesta ulang tahun ini dengan baik, segalanya akan menjadi lebih baik. Ibu Ratna akan puas, Baskara akan berterima kasih. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini hanyalah permulaan. Hari untuk memesan tempat di Hotel Mulia Senayan pun tiba. Tempat yang ditentukan oleh Ibu Ratna, salah satu hotel termewah di Jakarta. Aku mengambil cuti setengah hari dan menuju hotel. Selama perjalanan dengan MRT, tanganku berkeringat. Meskipun hanya untuk 30 orang, di Mulia biayanya pasti tidak sedikit. Apakah tabunganku cukup? Jika tidak, bagaimana? Pemandangan di luar jendela berlalu begitu saja, tapi aku tidak melihat apa-apa. Pikiranku penuh dengan kekhawatiran. Setibanya di hotel, begitu melangkah masuk ke lobi, aku hampir sesak napas. Chandelier berkilauan, lantai marmer mengkilap, orang-orang berjas berlalu lalang, semuanya terlihat mewah dan megah. Aku merasa tidak cocok di sini. Aku dengan pakaian kerja biasa yang kupakai ke kantor terlihat begitu lusuh. Seorang staf resepsionis mengantarku. Silakan lewat sini, Bu. Saya akan jelaskan detailnya di ruang tunggu. Saat mengikutinya, jantungku berdebar semakin kencang. Setelah duduk di ruang tunggu, staf itu membuka katalog. Untuk 30 tamu, bisa diatur di ruang perjamuan kecil. Bu, jika memilih paket hidangan set menu Indonesia, staf itu menekan kalkulator, menuliskan angka di atas kertas, lalu menyerahkannya padaku. Mataku terpaku pada angka itu. Jumlahnya adalah 500 juta rupiah. Aku merasa tidak bisa bernapas. Staf itu melanjutkan dengan tenang, harga ini sudah termasuk makanan, sewa ruangan, kebaya, souvenir, bunga, fotografer, kue, dan kamar menginap untuk keluarga, Bu. Aku hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Untuk uang muka, mohon dibayarkan dalam minggu ini, ya Bu. Suara staf itu terdengar jauh di telingaku, aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Mendengar jumlah uang muka, kepalaku pusing. Tabunganku saja tidak akan cukup. Tapi aku tidak bisa membatalkannya, karena aku sudah memberitahu Ibu Ratna akan mengadakannya di Mulia. Baik, akan saya transfer. Meskipun kata-kata itu keluar dari mulutku sendiri, aku tidak percaya ini adalah suaraku. Aku berjalan keluar dari hotel tanpa tujuan. Kakiku lemas. Hampir tidak bisa berjalan.
Aku masuk ke sebuah kafe di dekatnya, mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi bank, memeriksa saldo tabungan dan melihat batas pinjaman yang bisa kuajukan. Saat menatap layar, air mataku berlinang. Tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Jariku bergetar. Tapi aku menekan tombol pengajuan pinjaman. Di layar muncul tulisan. Disetujui. Sekarang aku punya utang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, di usia 29 tahun. Pikiran bahwa aku menjadi orang yang berutang membuat hatiku hancur. Malam itu, aku pergi ke rumah mertua karena harus melaporkan penawaran harga yang kuterima. Ibu Ratna duduk di sofa ruang tamu, dan adik iparku ada di sampingnya. Begitu aku masuk, Ibu Ratna bertanya, "Sudah dapat penawaran harganya?" Aku menjawab dengan hati-hati. Suaraku bergetar. "Sudah, Bu, dari Mulia. Untuk 30 orang sepertinya cukup." Wajah Ibu Ratna langsung cerah, seolah aku membawa kabar baik. "Kalau di Mulia, jadi tidak malu-maluin." "Sudah dipesan?" Aku mengangguk. "Uang mukanya akan saya transfer minggu ini, Bu." Ibu Ratna memasang wajah puas. "Bagus. Menantuku memang hebat. Urus sampai beres ya." Terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya itu adalah perintah. Sebuah pernyataan bahwa beliau tidak akan ikut campur sama sekali. Adik iparku menyela, "Mbak Kirana hebat ya, aku saja tidak berani mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus." Suaranya mengandung sindiran, seolah aku orang kaya yang mudah menghabiskan uang. Ibu Ratna setuju dengan putrinya. "Yah, Kirana kan tidak punya ayah ibu lagi. Uangnya mau dipakai untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Tidak punya orang tua menjadi senjata seperti ini rupanya. Aku hanya bisa mengangguk, tidak punya tenaga untuk membantah. Dalam perjalanan pulang di MRT, air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Aku menunduk menatap ponsel, malu pada orang di sebelahku. Layar ponselku buram. Ada pesan notifikasi persetujuan pinjaman, kenyataan bahwa aku harus membayar bunga setiap bulan menghimpit hatiku. Sebagian besar gajiku akan habis untuk bunga itu. Bagaimana aku akan hidup? Apa aku masih bisa makan? Biaya transportasi bagaimana? Semakin kupikirkan, semakin gelap rasanya. Tapi aku tidak bisa berhenti. Sudah dimulai. Keesokan harinya, aku pergi ke bank untuk menarik tabunganku. Petugas di konter bertanya saat memproses dokumen, "Bu, kalau tabungan ditarik sekarang, bunganya akan berkurang." "Tidak apa-apa." Aku mengangguk, meskipun sama sekali tidak apa-apa. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi harus lenyap dalam sekejap. Meskipun uang masuk ke rekeningku, aku tidak merasa senang. Malah terasa hampa. Berapa lama uang ini akan ada di tanganku? Sebentar lagi juga pasti akan habis. Siang itu, aku mentransfer uang muka ke Hotel Mulia Senayan. Uang dalam jumlah besar lenyap dari rekeningku. Begitu menerima pesan konfirmasi transfer, aku sesak napas. Aku merasa sudah tidak bisa kembali. Yang tersisa hanyalah terus maju. Tapi di saat yang sama, aku khawatir. Baru uang muka saja sudah sebesar ini. Bagaimana sisanya? Biaya souvenir, bunga, kebaya, fotografer. Hanya memikirkannya saja sudah membuat kepalaku pusing. Apakah sisa uang di tanganku akan cukup? Jika tiba-tiba jumlah tamu bertambah, bagaimana? Kekhawatiran membanjiriku. Aku mencoba berbicara dengan Baskara lagi, mengumpulkan keberanian. "Mas Baskara, aku benar-benar tidak sanggup menanggung semua biayanya sendirian. Bisakah kamu bantu setengahnya?" Baskara mengambil bir dari kulkas dan menjawab dengan nada kesal, "Ibu kan menyuruhmu yang urus, bukan? Aku bisa bantu apa? Aku juga stres dengan pekerjaan di kantor. Pulang ke rumah masih harus dengar masalah seperti ini lagi. Menyebalkan." Lalu dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan lemas, menatap layar televisi yang menyala dengan pandangan kosong. Aku tidak tahu acara apa yang sedang tayang. Aku hanya merasa lampu neon itu begitu menyilaukan. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kupikir setelah menikah aku akan bahagia.
Kupikir jika bersama orang yang kucintai, aku bisa melewati masa-masa sulit. Tapi sekarang, aku merasa begitu kesepian. Meskipun suamiku ada di kamar sebelah, rasanya seperti sendirian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, aku teringat masa kecilku. Wajah orang-orang yang dulu datang ke rumah saat ayah dan ibu masih hidup muncul satu persatu. Mereka tidak melihatku. Mereka hanya melihat apa yang ada di belakangku. Karena itulah aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasku, memutuskan untuk hidup biasa. Tapi sekarang, aku masih harus menderita karena masalah uang. Sungguh ironis. Aku punya perusahaan besar tapi tidak bisa menggunakan uangnya. Aku harus berutang untuk mengadakan pesta ulang tahun. Apakah ini kehidupan yang normal? Tapi aku tidak boleh sampai ketahuan. Karena begitu ketahuan, semuanya akan hancur. Minggu berikutnya, persiapan memasuki tahap serius. Setiap istirahat makan siang, aku sibuk memilih souvenir, pergi ke butik untuk memesan kebaya yang akan dipakai Ibu Ratna, memesan bunga, dan menghubungi fotografer. Setiap kali aku melakukan sesuatu, uang di rekeningku berkurang. Setiap kali aku menerima notifikasi pembayaran kartu kredit, hatiku mencelos. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Jika uangku habis, bagaimana? Kekhawatiran semakin menjadi-jadi, tapi aku tidak bisa berhenti, karena sudah dimulai. Dan aku tidak boleh mengecewakan Ibu Ratna. Ibu Ratna menelepon hampir setiap hari. Kirana, menu sudah dikonfirmasi, bunga pesan berapa banyak, daftar tamu sudah final. Dalam sehari bisa ada 5,6 panggilan telepon. Bahkan saat bekerja, begitu telepon berdering, aku terkejut dan berlari ke toilet untuk bicara. Pulang kerja, telepon berdering lagi, aku lari keluar lagi. Aku harus waspada dengan tatapan rekan kerja, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah sekali, atasanku berkata, "Kirana, akhir-akhir ini kamu terlihat tidak fokus bekerja. Kalau ada urusan pribadi, ambil cuti saja untuk menyelesaikannya." Kata-kata itu membuatku hanya bisa menunduk dan meminta maaf berulang kali. Pikiran bahwa bahkan di tempat kerja aku harus waspada dengan pandangan orang lain membuat hatiku berat. Saat sedang memilih souvenir di sebuah pusat perbelanjaan, aku memilih hadiah untuk 30 tamu. Petugasnya tersenyum ramah dan mulai membungkus hadiah. Apakah wajahku sedang tersenyum? Kurasa tidak. Setiap kali aku menyerahkan kartu kredit, aku merasa sebagian hatiku hancur. Orang-orang yang akan menerima hadiah ini, apakah mereka tahu betapa sulitnya aku menyiapkannya? Kurasa tidak. Mereka mungkin akan menerimanya begitu saja, mengucapkan terima kasih, lalu selesai. Dalam perjalanan pulang di MRT, aku memeriksa saldo rekeningku, melihat angka yang terus berkurang, kekhawatiran membanjiriku. Apakah terus seperti ini akan baik-baik saja? Jika sampai tidak cukup, bagaimana? Suatu hari saat makan siang bersama rekan kerja, seorang junior bertanya, "Mbak Kirana, akhir-akhir ini kelihatannya pucat sekali. Ada masalah?" Aku melambaikan tangan, menyangkal, tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya, setiap kali aku bercermin, aku juga terkejut. Wajahku kuyu dan lingkaran hitam di bawah mata sudah sampai ke pipi. Berat badanku juga turun drastis. Saat makan, rasanya ingin muntah. Aku tidak bisa makan banyak. Stres sudah mempengaruhi fisikku. Setiap malam, aku mimpi buruk. Mimpi Ibu Ratna, menunjuk-nunjuk, dan memarahiku. Mimpi Baskara membelakangiku. Mimpi pesta ulang tahun di hotel hancur berantakan. Aku bermimpi hal yang sama berulang kali. Bangun pagi dengan keringat membasahi tubuh. Suatu hari, Ibu Ratna datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Beliau membuka pintu dan melihat sekeliling rumah. Rumah ini pernah dibersihkan tidak? Sih? Padahal menurutku ruang tamu sudah rapi. Tapi di mata Ibu Ratna, mungkin tidak. Beliau berjalan ke dapur, membuka kulkas. Lauk pauk juga tidak ada. Baskara makan apa saja? Kata-kata itu membuatku sesak. Aku memasak untuknya setiap hari. Apakah itu belum cukup? Apalagi yang harus kulakukan? Ibu Ratna duduk di sofa ruang tamu dan berkata, "Kirana, akhir-akhir ini kamu mengelola uang dengan baik kan? Biaya pesta ulang tahun itu, kamu sanggup kan?" Pertanyaan itu membuatku terkejut.
Apakah beliau menyadari sesuatu tentangku? Atau beliau tahu aku meminjam uang? Aku menjawab dengan hati-hati, suaraku bergetar. Iya, Bu. Tidak usah khawatir. Saya bisa mengurusnya. Ibu Ratna tertawa sinis. Bisa mengurusnya? Mana aku tahu. Untung saja Baskara, anakku. Orangnya baik, makanya mau menerima menantu sepertimu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Menantu sepertiku? Apa yang salah denganku? Apa kesalahanku? Aku sudah mempersiapkan pesta ini mati-matian, tapi masih saja menjadi menantu yang tidak baik. Setelah Ibu Ratna pulang, aku duduk lemas sendirian di sofa. Memandang keluar jendela, aku melihat pemandangan kota Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah, dan lalu lintas yang padat. Orang-orang bergerak dengan sibuk. Semua orang menjalani hidup mereka sendiri, tapi kenapa hanya aku yang begitu menderita? Kenapa hanya aku yang harus merasakan siksaan ini? Pesta ulang tahun tinggal seminggu lagi. Persiapan hampir selesai. Hotel sudah dipesan, souvenir sudah dikonfirmasi, bunga sudah dipesan, kebaya sudah jadi, fotografer sudah dihubungi. Meskipun aku melihat daftar periksa, hatiku tidak tenang. Aku punya firasat buruk bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Setiap malam aku merasa seperti ditindih. Sebelum tidur, jantungku berdebar karena cemas. Bangun pagi dengan keringat membasahi tubuh, Baskara tidur mendengkur di sampingku dengan nyenyak, tidak tahu penderitaanku. Melihatnya, aku marah, tapi di saat yang sama juga sedih. Apakah orang ini benar-benar mencintaiku? Suatu malam, aku pergi ke balkon. Angin sejuk menerpa wajahku. Pemandangan malam kota Jakarta terbentang di hadapanku. Aku memandang kota yang penuh dengan lampu berkelip dan berpikir. Setiap lampu itu pasti menyimpan kisah orang-orang. Ada yang mungkin sedang tertawa bahagia. Ada yang mungkin sedang menderita sepertiku. Memikirkan utangku, aku sesak napas. Tapi aku menghibur diri sendiri bahwa ini adalah tugas seorang menantu, hidup di rumah mertua dan terus bersabar. Aku ingin percaya bahwa jika pesta ulang tahun ini berjalan lancar, segalanya akan membaik, Ibu Ratna akan puas, Baskara akan berterima kasih. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini hanyalah permulaan. Ini belum berakhir. Aku punya firasat bahwa akan ada masalah yang lebih besar lagi. 3 hari sebelum pesta ulang tahun, sekitar jam 3 sore di kantor, tiba-tiba kepalaku pusing dan aku merasa dunia di sekitarku berputar. Aku mencoba berpegangan pada meja, tapi tidak ada tenaga. Akhirnya, aku jatuh ke lantai. Samar-samar aku mendengar teriakan kaget rekan kerjaku, "Kirana, kamu kenapa? Siapapun, panggil ambulans." Kesadaranku mulai memudar. Hal terakhir yang kupikirkan adalah pesta ulang tahun. Tidak boleh begini. Masih banyak yang harus disiapkan. Ibu Ratna akan bilang apa? Pikiran itu berputar di kepalaku. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar di rumah sakit, yang kulihat adalah lampu neon putih di langit-langit, membuka mata terasa sangat sulit. Kelopak mataku terasa berat seperti timah. Baskara duduk di sampingku, sedang menatap ponselnya. Lalu dia menyadari aku sudah sadar. Dokter masuk. Anda pingsan karena kelelahan dan stres berlebihan, Bu. Kondisi tubuh Anda kekurangan nutrisi dan istirahat yang parah. Anda harus istirahat total selama 2,3 hari. Mendengar itu, ekspresi Baskara langsung berubah. Bukan ekspresi khawatir, tapi ekspresi tidak suka. Setelah dokter pergi, Baskara membuka mulut. "Kamu ini kenapa harus sakit sekarang? Pesta ulang tahun ibu tinggal 3 hari lagi." Kata-kata itu membuat hatiku mencelos. Itu bukan kata-kata khawatir, tapi teguran. Aku jatuh sakit adalah hal yang merepotkan bagi Baskara. Aku menjawab dengan lemah, suaraku hampir tidak keluar. "Maaf. Nanti juga baikan. Besok aku akan keluar dari rumah sakit." Baskara menghela napas. "Jangan sampai merusak pesta ulang tahun, Ibu. Ingat itu saja." Lalu dia berjalan keluar dan mulai menelepon. Pasti menelepon Ibu Ratna. Aku mendengar suaranya yang samar-samar dari koridor. "Iya, Bu. Kirana pingsan. Sekarang di rumah sakit. Tidak apa-apa kok. Pesta ulang tahun akan tetap berjalan lancar." Tidak ada sedikit pun kekhawatiran tentang kesehatanku. Yang penting hanya satu.
Apakah pesta ulang tahun akan berjalan lancar atau tidak? Aku hanyalah alat untuk pesta ulang tahun itu. Aku ditinggalkan sendirian di kamar pasien, matahari terbenam di luar jendela, cahaya merah senja mewarnai langit, pemandangan yang indah, tapi hatiku kelam. Aku menatap selang infus di pergelangan tanganku. Cairan bening perlahan mengalir ke dalam tubuhku. Berbaring seperti ini, segalanya terasa hampa. Untuk apa aku melakukan ini? Untuk siapa aku hidup menderita seperti ini? Baskara tidak mengkhawatirkanku. Dan Ibu Ratna pasti sama saja. Bagi mereka, aku hanyalah alat untuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Bukan manusia, tapi hanya alat yang praktis. Air mata mengalir membasahi pipiku. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menyekanya. Keesokan harinya, aku keluar dari rumah sakit pagi-pagi sekali. Dokter mencoba melarang, tapi aku tidak mendengarkan. Pesta ulang tahun tinggal 2 hari lagi. Aku harus melakukan pemeriksaan terakhir, dan masih banyak hal yang harus diperiksa. Sesampainya di rumah, aku bercermin. Wajahku pucat, bibirku tidak berwarna, seperti orang mati, seperti hantu. Tapi aku tidak bisa berhenti. Saat membuka ponsel, ada belasan pesan dari Ibu Ratna. Kirana, pengiriman souvenir sudah dicek? Bunga akan datang tepat waktu kan? Konfirmasi jumlah tamu terakhir. Aku membalas satu persatu, jariku bergetar. Tidak ada satupun kata yang menanyakan bagaimana keadaanku setelah masuk rumah sakit. Padahal beliau pasti sudah tahu aku pingsan. Yang penting hanya pesta berjalan lancar. Siang itu, aku pergi ke rumah mertua karena ada rapat keluarga untuk pemeriksaan terakhir. Di ruang tamu ada Ibu Ratna, ayah mertua, dan keluarga adik ipar. Begitu aku masuk, Ibu Ratna berkata, "Kirana, kamu benar-benar tidak apa-apa? Kenapa wajahmu seperti itu?" Terdengar seperti khawatir, tapi tatapannya dingin. Aku tahu itu tidak tulus. Aku mengangguk, mengatakan tidak apa-apa. Padahal baru beberapa jam keluar dari rumah sakit, tapi aku harus duduk dan melapor seperti ini. Aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Air mata hampir jatuh, tapi harus kutahan. Adik iparku menyela. "Mbak Kirana, lalu semua biayanya bagaimana? Pasti banyak sekali ya." Pertanyaan itu membuatku terdiam. Harus jawab apa? Mengatakan aku berutang. Tidak mungkin. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata mengelak, "Sudah aku urus." Ibu Ratna memasang wajah puas. Memang pantas jadi menantuku. Bisa diandalkan. Sudah menikah 3 tahun, sekarang mulai bisa menjalankan tugas sebagai menantu dengan baik. Kata-kata itu pujian atau sindiran? Aku tidak tahu. Tidak, sebenarnya aku tahu. Aku hanyalah orang yang dimanfaatkan. Ayah mertua tidak berkata apa-apa dari awal sampai akhir. Beliau hanya membaca koran, suami adik ipar juga sama, hanya menatap ponsel. Tidak ada yang berniat membantuku, tidak ada yang peduli aku baru saja pingsan. Aku ini apa bagi mereka? Apakah benar-benar keluarga? Setelah rapat selesai, aku pulang. Baskara belum pulang kerja. Aku duduk termenung sendirian di sofa ruang tamu. Badanku terasa berat dan kepalaku pusing. Aku meminum obat pereda nyeri dari rumah sakit, tapi tidak membantu. Aku mengambil ponsel, menggulir daftar kontak, dan berhenti pada satu nama, Pak Santoso. Beliau adalah pengacara yang mengurus perusahaan sejak ayah dan ibu masih hidup, dan juga teman lama ayah. Setelah ayah dan ibu meninggal, beliaulah yang mengurus manajemen perusahaan menggantikanku selama 3 tahun ini. Aku tidak pernah menghubunginya untuk menjaga rahasiaku, untuk hidup biasa. Aku sengaja memutus kontak, tapi sekarang berbeda. Berapa banyak utangku? Bagaimana keadaan perusahaan? Apa yang sebenarnya kumiliki? Aku ingin tahu. Tidak, aku harus tahu. Aku merasa tidak bisa terus hidup seperti ini. Jariku bergetar, tapi aku menekan tombol panggil. Sinyal berdering, lalu tak lama kemudian terdengar suara Pak Santoso. "Ibu Kirana? Sudah lama tidak berbicara. Bagaimana kabarnya?" Suara beliau tetap tenang dan hangat seperti biasa. Mendengar suara itu, air mataku hampir tumpah. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pak Santoso, saya ingin memeriksa kondisi perusahaan saat ini." Hening sejenak di telepon, lalu Pak Santoso menjawab, "Tentu, Bu."
Apakah ibu mau datang ke kantor atau saya yang ke sana? Aku berkata akan datang ke kantor sendiri. Aku ingin pergi sekarang juga. Ingin lari dari rumah ini, dari tempat yang menyesakan ini. 1 jam kemudian, aku tiba di kantor hukum di kawasan SCBD. Kantor itu berada di lantai 20 sebuah gedung tinggi, ruangannya bersih dan rapi. Pak Santoso keluar menyambutku. Ibu Kirana, Anda terlihat sangat pucat. Apakah ada masalah? Kata-kata itu membuat air mataku hampir jatuh. Tapi harus kutahan. Aku duduk di sofa. Pak Santoso duduk di seberangku. Perusahaan berjalan dengan baik, Bu. Tidak perlu khawatir. CEO profesional mengelolanya dengan baik dan kinerjanya juga bagus. Mendengar itu, aku merasa lega. Setidaknya perusahaan yang ditinggalkan ayah dan ibu masih aman. Setidaknya aku tidak menghancurkannya. Pak Santoso mengeluarkan beberapa dokumen. Saat ini, nilai perusahaan lebih dari 4 triliun rupiah, Bu. Selama 3 tahun terakhir, penjualan terus tumbuh dan Ibu Kirana adalah pemegang saham mayoritas. Angka 4 triliun rupiah masuk ke telingaku, tapi aku belum merasakan apa-apa. Saat ini aku berutang karena biaya pesta ulang tahun. Pingsan sampai masuk rumah sakit, sungguh ironis. Ingin tertawa tapi tidak bisa. Terlalu menyedihkan. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Pak Santoso bertanya dengan hati-hati, Ibu Kirana, apakah ada masalah? Menghubungi saya setelah 3 tahun, pasti ada sesuatu. Aku mencoba menjawab tidak ada apa-apa, tapi aku menghentikannya, karena sama sekali tidak baik-baik saja. Aku membuka mulut, menceritakan semua yang telah terjadi. Tentang pernikahanku, perlakuan keluarga mertua, tentang harus berutang untuk mempersiapkan pesta ulang tahun, hingga harus masuk rumah sakit kemarin. Saat bercerita, tenggorokanku tercekat. Awalnya aku mencoba bercerita dengan tenang, tapi akhirnya suaraku bergetar. Pak Santoso mendengarkan dalam diam, lalu menghela napas. Ibu Kirana, jika ayah Anda masih hidup, betapa sedihnya beliau. Ibu tidak perlu menanggung semua ini sendirian. Kata-kata itu membuat air mataku tumpah. Air mata yang kutahan selama ini akhirnya mengalir deras. Rasa kesepian yang kutahan selama 3 tahun menyembunyikan identitas, semuanya meledak. Aku rindu ayah, rindu ibu. Jika mereka masih ada, aku tidak akan hidup seperti ini. Setelah menangis cukup lama, aku sadar. Pak Santoso memberiku segelas air. Ibu Kirana, sekarang cobalah hidup sebagaimana mestinya. Perusahaan dan aset yang ayah Anda tinggalkan adalah untuk kebahagiaan Anda. Tidak perlu lagi bersembunyi. Aku menggelengkan kepala. Tapi jika ketahuan, Baskara, keluarga mertua, semua akan berubah. Mereka tidak akan melihat diriku, tapi akan melihat uangku. Pak Santoso menatap mataku lurus. Ibu Kirana, jika mereka benar-benar mencintai Anda, ada atau tidaknya harta tidaklah penting. Lihat saja bagaimana mereka memperlakukan Anda sekarang. Jawabannya sudah jelas, bukan? Kata-kata itu menusuk jantungku. Itu benar. Saat aku di rumah sakit, Baskara hanya mengkhawatirkan pesta ulang tahun. Ibu Ratna, setelah tahu aku pingsan, keesokan harinya hanya mengirim pesan untuk memeriksa persiapan pesta. Bagi mereka, aku ini apa? Aku berjalan keluar dari kantor tanpa tujuan. Sudah sore. Jalanan di SCBD penuh dengan lampu. Banyak orang berlalu lalang dengan sibuk. Aku berjalan di tengah kerumunan itu dan berpikir, apa yang sebenarnya kuinginkan? Kehidupan yang biasa? Atau kehidupan dengan orang yang benar-benar mencintaiku? Apakah Baskara benar-benar mencintaiku? Atau dia hanya menginginkan menantu yang penurut dan baik hati? Dan Ibu Ratna? Adik ipar, apakah mereka pernah memperlakukanku dengan tulus? Semakin kupikirkan, semakin jelas jawabannya, tidak. Aku berhenti di sebuah jembatan penyeberangan, menatap ke bawah ke arah jalan raya yang ramai. Aku berpikir hidupku mungkin akan terus mengalir seperti itu. Entah aku mau atau tidak, waktu terus berjalan, situasi berubah, dan aku mungkin akan terbawa arus. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Setelah bertemu Pak Santoso, ada perubahan kecil dalam hatiku. Pikiran bahwa aku tidak bisa terus seperti ini, pikiran bahwa harus ada sesuatu yang berubah, sedang terbentuk.
Angin berhembus. Angin sejuk meniup rambutku. Angin itu seolah membangunkan sesuatu dalam diriku. Setibanya di rumah, Baskara sedang menonton televisi di ruang tamu. Saat aku masuk, dia bertanya, "Dari mana saja?" Aku menjawab, "Keluar cari angin sebentar." Baskara tidak bertanya lebih lanjut. Dia tidak peduli. Aku masuk ke kamar, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan tenggelam dalam pikiran. Besok lusa adalah hari pesta ulang tahun. Jika acara itu selesai, apakah akan ada yang berubah? Atau aku harus terus hidup seperti ini? Satu hal yang pasti. Aku bukan lagi Kirana yang dulu. Sesuatu dalam diriku sedang berubah, malam semakin larut. Bulan bersinar terang di langit. Bulan purnama yang cerah. Cahayanya masuk ke dalam kamar dengan lembut. Aku membuka ponsel dan mengirim pesan ke Pak Santoso. "Pak, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya jadi banyak berpikir. Nanti saya akan hubungi lagi." Setelah menekan tombol kirim, hatiku sedikit lebih ringan. Setidaknya masih ada orang di sisiku. Masih ada yang tulus mengkhawatirkanku. Itu seperti sebuah penghiburan. Besok adalah hari sebelum pesta ulang tahun. Aku harus melakukan persiapan terakhir. Tapi malam ini, aku hanya ingin istirahat. Tidak ingin memikirkan apapun, hanya ingin tidur. Aku memejamkan mata. Anehnya, hari ini aku merasa bisa tidur. Aku tenggelam dalam tidur lelap. Pagi hari pesta ulang tahun, aku bangun jam 5 pagi. Sebenarnya, aku tidak tahu apakah aku tidur nyenyak atau tidak. Rasanya seperti bolak-balik sepanjang malam lalu tiba-tiba membuka mata. Saat mandi dan berdandan, tanganku masih bergetar. Hari ini akan seperti apa? Apakah Ibu Ratna akan puas? Apakah akan ada yang salah? Kekhawatiran membanjiriku. Aku bercermin. Wajahku masih pucat, tapi aku mencoba menutupinya dengan riasan sebanyak mungkin. Memoles lipstik di bibir, menyapukan perona pipi, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan semuanya. Lingkaran di bawah mataku terlalu gelap. Baskara masih tertidur. Dia mendengkur di tempat tidur dengan nyenyak. Aku berdiri memandangnya cukup lama. Orang ini benar-benar suamiku? Orang yang membuatku harus bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan pesta, sementara dia tidur nyenyak di sampingku? Aku tidak membangunkannya. Bagaimanapun, ini adalah jalan yang harus kutempuh sendirian. Aku keluar rumah diam-diam, naik taksi ke Hotel Mulia Senayan. Jalanan di pagi buta masih sepi. Di dalam taksi, aku hanya memandang keluar jendela. Pemandangan Jakarta yang belum sepenuhnya terang berlalu. Cahaya dari tiang lampu jalan terpantul di kaca jendela, dan lampu mobil yang sesekali lewat tampak menyilaukan. Orang-orang yang bangun sepagi ini. Mereka mau kemana? Apakah ada yang sedang sibuk untuk pesta seseorang sepertiku? Atau semua orang punya alasan mereka sendiri? Menjalani hidup mereka sendiri? Tiba-tiba aku berpikir. Jalan yang sedang kutempuh ini, apakah benar-benar jalan yang harus kutempuh? Apakah sudah tidak bisa kembali? Setibanya di hotel, begitu melangkah masuk ke lobi, aku hampir sesak napas, terlalu sepi. Karena masih pagi buta, tidak banyak orang. Hanya lampu yang menyala redup. Suara langkah kakiku menggema di lantai marmer. Seorang staf mengantarku, dan aku hanya mengikutinya. Aku naik ke ruang perjamuan dan membuka pintu. Dalam kegelapan, lampu menyala, memperlihatkan ruangan yang mewah. Meja-meja sudah tertata rapi dengan rangkaian bunga di atasnya. Semuanya sudah siap, inilah yang telah kusiapkan selama sebulan terakhir. Ruangan yang dibangun dari utang. Aku berjalan sendirian di ruang perjamuan, berdiri di meja utama, dan memandang ke kursi tempat Ibu Ratna akan duduk. Beliau akan duduk di sini dan berpikir apa? Apakah beliau akan puas? Atau akan mengatakan masih ada yang kurang? Apakah beliau akan pamer pada kerabat? Atau akan menghinaku lagi? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Ibu Ratna akan menganggap semua ini sebagai hal yang wajar. Beliau tidak akan peduli betapa sulitnya aku. Berapa banyak utangku? Hal-hal itu tidak penting. Yang penting hanya pesta yang mewah dan sukses. Aku berjalan ke jendela dan memandang keluar. Fajar Jakarta mulai menyingsing. Langit mulai terang, dan kota mulai bangun. Gedung-gedung mulai menyalakan lampu satu persatu, dan mobil di jalan mulai ramai.
hari baru akan dimulai. Tapi bagiku, hari ini bukanlah hari baru. Malah terasa seperti hari yang akan berakhir. Seperti ada sesuatu yang akan selesai. Rasanya sebagian hatiku hampa. Aku punya firasat bahwa sesuatu akan hancur sebentar lagi. Sekitar jam 8 pagi, keluarga suamiku tiba. Ibu Ratna, ayah mertua, dan keluarga adik ipar datang bersama. Ibu Ratna mengenakan kebaya mewah, kebaya yang kusiapkan untuknya. Beliau melihat sekeliling ruang perjamuan dan berkata, lumayan juga. Tapi di sana itu, tatanan bunganya agak aneh. Bukan pujian, kata pertama adalah kritikan. Hatiku mencelos. Jika awalnya sudah begini, bagaimana aku bisa bertahan seharian? Maaf, Bu. Nanti saya atur lagi. Aku menunduk menjawab, suaraku bergetar. Baskara juga tiba. Sepertinya dia terburu-buru setelah bangun kesiangan. Rambutnya masih acak-acakan. Dia mendatangiku dan bertanya, semuanya sudah siap kan? Aku mengangguk. Tidak bisa berkata apa-apa. Bagus. Capek sedikit ya hari ini. Harus selesai tanpa masalah. Mengerti kan? Itulah semua yang dia katakan. Kata capek sedikit hanyalah basa-basi. Yang sebenarnya ingin dia katakan ada di belakangnya. Selesai tanpa masalah. Itulah yang Baskara inginkan dariku. Aku hanya bisa terus tersenyum. Bukan senyum, tapi hanya gerakan bibir. Baskara sepertinya puas dengan sikapku. Lalu dia pergi menghampiri Ibu Ratna. Aku ditinggalkan sendirian, seperti biasa. Tamu mulai berdatangan satu persatu. Kerabat dari keluarga suami. Ada yang kukenal. Ada yang belum pernah kulihat. Tapi ada yang aneh. Terlalu banyak orang. Aku memesan untuk 30 orang, tapi orang-orang terus berdatangan. 40 orang, 50 orang, 60 orang. Jumlahnya terus bertambah. Jantungku berdebar kencang. Ada apa ini? Kenapa begitu banyak yang datang? Aku menghampiri Ibu Ratna. Bu, sepertinya tamu yang datang lebih banyak dari perkiraan. Ibu Ratna menjawab dengan tenang, oh, Ibu mengundang semua kerabat. Pesta ulang tahun Ibu yang ke-70, kan? Harus ramai dong. Aku merasa darahku surut. Bu, saya memesan untuk 30 orang. Tapi sekarang sudah lebih dari 60 orang yang datang. Suaraku bergetar. Ibu Ratna menyipitkan mata menatapku dan berkata, lalu kenapa? Jadi menantu masa begini saja tidak bisa urus? Urus sendiri sana. Lalu beliau berbalik dan pergi menemui kerabat. Aku berdiri mematung di sana. Harus bagaimana? Makanan pasti tidak cukup. Tempat duduk juga tidak cukup. Dan biaya tambahan? Akan jadi berapa? Kepalaku kosong. Seorang staf hotel menghampiriku. Wajahnya tampak tidak enak. Permisi, Bu. Tamu yang datang melebihi jumlah pesanan. Kami harus menyiapkan tempat duduk dan makanan tambahan, dan akan ada biaya tambahan. Bibirku kering. Berapa tambahannya? Staf itu menjawab, sepertinya sekarang ada sekitar 60 tamu. Bu, jadi tambahan 30 orang lagi, kira-kira 350 juta rupiah. Angka 350 juta rupiah membuatku pusing. Aku sudah berutang. Dari mana aku bisa mendapatkan 350 juta lagi? Uang di rekeningku tinggal sedikit. Batas kartu kreditku juga hampir habis. Pembayaran harus dilakukan sekarang, agar kami bisa menyiapkan makanannya, Bu. Suara staf itu terdengar jauh. Aku mengeluarkan kartu dari dompet, tanganku bergetar. Aku menyerahkan kartu itu pada staf, dan dia pergi mengambil mesin EDC. Tak lama kemudian dia kembali. Maaf, Bu, limit kartu Anda terlampaui, tidak bisa diproses. Mendengar itu, aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Aku mengeluarkan kartu lain. Coba yang ini. Staf itu pergi, lalu kembali lagi. Yang ini juga limitnya terlampaui, Bu. Wajahku pucat pasi. Harus bagaimana? Tidak ada uang. Kalau tidak bisa bayar, makanan tidak akan keluar. Pesta akan hancur. Saat itu, Ibu Ratna menghampiriku. Sedang apa kamu? Yang lain sudah menunggu. Aku berkata dengan suara bergetar. Bu, kartunya tidak bisa dipakai. Tidak bisa membayar biaya tambahan. Ekspresi Ibu Ratna berubah menjadi marah.
Apa? Tidak bisa dipakai? Bagaimana caramu mengelola uang? Suaranya semakin keras. Kerabat di sekitar mulai menoleh ke arah kami. Ibu Ratna tidak berhenti. Di acara ulang tahunku yang ke-70 ini, ada apa-apaan ini? Jadi menantu tidak punya kemampuan? Kenapa mau pesan di hotel mulia? Ruang perjamuan hening. Semua orang menatap kami. Wajahku panas, malu, dan marah. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Membela diri pun tidak bisa. Karena aku memang tidak punya uang. Tidak, bukan tidak punya, tapi tidak bisa dipakai. Karena yang asli tersembunyi. Ibu Ratna terus berteriak. Di depan semua kerabat begini. Mau ditaruh di mana mukaku? Ini semua karena kamu tidak becus mempersiapkannya. Aku hanya bisa menunduk, berdiri diam. Air mata hampir jatuh. Tapi harus kutahan. Tidak boleh menangis di depan banyak orang. Baskara menghampiri. Kukira dia akan membantuku, tapi Baskara malah mencengkeram lenganku dengan keras dan berkata dengan suara rendah, "Apa-apaan yang kamu lakukan? Mau membuat malu keluargaku?" Kata-kata itu menghancurkan hatiku. Dia tidak mengkhawatirkanku. Dia mengkhawatirkan nama baik keluarganya. Aku menjawab dengan lemah, "Maaf, nanti aku cari jalan keluarnya." Tapi Baskara tidak mendengarkanku. Tiba-tiba dia mencengkeram pergelangan tanganku lebih keras. "Sakit. Mau cari jalan keluar bagaimana dalam situasi seperti ini?" Suara Baskara penuh amarah. Lalu tiba-tiba, dia menjambak rambutku. "Au!" Aku berteriak kesakitan. Tapi Baskara tidak berhenti. Di hadapan lebih dari 60 kerabat, Baskara menjambak rambutku dan mulai menyeretku keluar dari ruang perjamuan. "Gara-gara kamu, keluargaku jadi malu begini," teriak Baskara. Aku menjerit kesakitan, rambutku serasa mau copot. "Sakit. Lepaskan." Tapi Baskara tidak melepaskanku. Aku diseret keluar ke koridor. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang, tapi tidak ada yang menghentikannya. Ibu Ratna, ayah mertua, adik ipar, para kerabat, semua hanya berdiri mematung. Aku menangis saat diseret. Lututku tergesek lantai sampai sakit, dan kepalaku serasa mau pecah, tapi yang lebih sakit adalah hatiku. Suamiku, orang yang kupercaya mencintaiku, memperlakukanku seperti ini. Di ujung koridor, Baskara melepaskanku. Aku terduduk di lantai, sejumput rambut rontok di tanganku, dan di pipiku ada bekas tamparan. Baskara menatapku dari atas dan berkata, "Dengan keadaan seperti ini, jangan harap bisa masuk lagi." Memalukan. Lalu dia berjalan kembali ke ruang perjamuan. Aku duduk sendirian di lantai koridor. 2 atau 3 staf hotel menatapku dengan prihatin, tapi tidak menghampiri. Aku memeluk lututku dan menangis sejadi-jadinya, tidak bisa kutahan lagi. Entah berapa lama waktu berlalu, aku sadar dan pergi ke toilet. Aku bercermin. Keadaanku sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, riasan luntur. Di pipi ada bekas tamparan merah yang jelas, dan di lutut ada luka lecet berdarah. Inikah aku? Kirana, 29 tahun, pemilik perusahaan senilai 4 triliun rupiah, sekarang sedang menangis di toilet hotel seperti ini? Ingin tertawa tapi tidak bisa. Terlalu menyedihkan, aku mengambil ponsel, menelepon Pak Santoso. Sinyal berdering, lalu tak lama kemudian terdengar suaranya. "Ibu Kirana, ada apa?" Aku berkata dengan isak tangis, "Pak, saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Lalu aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang kejadian di pesta ulang tahun, tentang Baskara yang menjambak rambutku dan menyeretku keluar, semuanya. Pak Santoso mendengarkan dalam diam, lalu berkata, "Ibu Kirana, keluar dari sana sekarang juga. Saya akan kirim mobil untuk menjemput. Jangan bersama orang-orang itu lagi." Aku mengangguk pada kata-katanya. "Iya, saya harus pergi. Saya sudah tidak tahan lagi." Aku berjalan keluar dari toilet, menyusuri koridor. Di ruang perjamuan, pesta ulang tahun masih berlangsung. Aku mendengar suara tawa. Bahkan tanpa aku, pesta tetap berjalan lancar. Aku adalah orang yang tidak dibutuhkan. Hanya orang yang harus membayar, mempersiapkan, dan dipermalukan. Aku turun ke lobi hotel, lalu berjalan keluar.
Sinar matahari menyilaukan. Langit cerah, cuaca baik. Tapi di hatiku, badai sedang mengamuk. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam tiba. Mobil yang dikirim Pak Santoso. Aku masuk ke mobil, lalu menoleh ke belakang, menatap hotel tempat kejadian paling menyedihkan dalam hidupku terjadi. Sekarang sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Di dalam mobil sunyi. Sopir tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyetir dalam diam. Aku duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela. Jalanan Jakarta berlalu. Orang-orang berjalan, mobil-mobil melaju. Semua orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Tidak ada yang tahu penderitaanku. Bahwa di dalam mobil ini, ada seorang wanita yang rambutnya dijambak, yang pipinya ditampar. Aku menyentuh pipiku. Masih terasa nyeri, seolah sentuhan Baskara masih ada di sana. Tidak. Itu bukan sentuhan. Itu kekerasan. Setibanya di kantor Pak Santoso, saat naik lift ke lantai 20, aku bercermin. Masih dalam keadaan yang menyedihkan. Mencoba merapikan riasan, tapi tidak ada gunanya. Bekas tamparan di pipi tidak bisa disembunyikan, begitu juga rambut yang acak-acakan. Pintu lift terbuka. Aku membuka pintu kantor. Pak Santoso melihatku dan terkejut. Ibu Kirana. Beliau berlari menghampiri, memapah lenganku. Duduk dulu, Bu. Saya ambilkan minum. Aku duduk di sofa, tidak punya tenaga sama sekali. Setelah minum air, aku merasa sedikit lebih baik. Pak Santoso bertanya dengan hati-hati, Ibu Kirana, lebih baik kita ke rumah sakit? Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin istirahat sebentar. Pak Santoso tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya duduk di sampingku dan menunggu. Aku duduk seperti itu cukup lama. Entah berapa lama waktu berlalu. Matahari sudah di tengah langit. Mungkin sudah siang. Apakah pesta ulang tahun sudah selesai? Atau masih berlangsung? Aku tidak penasaran. Sudah tidak penting lagi. Pak Santoso berkata pelan, Ibu Kirana, sekarang Anda harus membuat keputusan, kembali ke tempat semula atau memulai yang baru? Kata-kata itu menggema di telingaku. Kembali? Kembali ke Baskara? Orang yang menjambak rambutku dan menyeretku. Kembali ke Ibu Ratna? Orang yang mempermalukanku di depan kerabat? Kembali berlutut dan hidup seperti itu lagi? Jawabannya sudah jelas. Tidak. Tidak akan kembali. Aku membuka mulut, suaraku bergetar tapi jelas. Saya ingin memulai yang baru, Pak. Tolong bantu saya. Pak Santoso mengangguk. Tentu, Bu, saya akan bantu. Pertama-tama, kita mulai dari proses perceraian. Kata cerai menjadi kenyataan. Aku teringat hari pernikahan kami 3 tahun yang lalu. Hari di mana aku mengenakan gaun pengantin putih dan berjalan bersama Baskara di altar yang ditaburi kelopak mawar. Saat itu, kupikir aku akan bahagia. Kupikir kami akan bersama selamanya. Tapi dalam 3 tahun, semuanya berakhir seperti ini. Aku tidak sedih, malah merasa lega. Merasa seperti telah membebaskan diriku. Dan, Ibu Kirana, kejadian hari ini adalah penganiayaan? Bisa dituntut, kata Pak Santoso. Kata-kata itu membuatku mengangkat kepala. Dituntut? Saya bisa menuntut Baskara? Bekas tamparan di pipi bisa jadi bukti. Dan di hotel pasti ada CCTV. Ada ratusan orang yang melihat, saksi pasti mudah ditemukan. Tapi aku ragu. Apakah harus sejauh itu? Sekarang cerai dulu saja, Pak. Masalah tuntutan, nanti kita pikirkan. Pak Santoso mengangguk mengerti. Aku berjalan keluar dari kantor tanpa tujuan. Tidak punya tempat untuk pergi. Pulang ke rumah tidak bisa, karena Baskara pasti ada di sana. Apakah aku harus mencari hotel? Atau tidur di suatu tempat? Aku berjalan terus hingga sampai di sebuah taman di tepi sungai. Aku duduk di bangku, memandang sungai. Airnya terus mengalir. Aku juga ingin mengalir seperti itu. Ingin meninggalkan semua penderitaan ini dan mengalir begitu saja. Telepon berdering. Baskara menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Dia menelepon lagi. Masih Baskara. Aku tetap tidak mengangkatnya. Sebuah pesan masuk. Di mana kamu? Pulang sekarang. Nada perintah. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kekhawatiran.
hanya perintah untuk pulang. Aku menghapus pesan itu, tidak membalas. Ibu Ratna menelepon. Aku juga tidak mengangkatnya. Adik ipar menelepon. Aku juga tidak mengangkatnya. Aku tidak peduli pada siapapun. Aku tidak perlu lagi mendengar kata-kata mereka. Matahari terbenam. Cahaya merah mewarnai langit. Pemandangan yang indah. Sudah berapa lama aku tidak melihat matahari terbenam yang indah seperti ini? Setelah menikah, tidak ada waktu luang. Setiap hari harus waspada dengan pandangan keluarga mertua, waspada dengan pandangan Baskara. Aku hidup seperti itu selama ini. Tidak punya waktu untuk diriku sendiri, hidup untuk orang lain. Untuk memuaskan orang lain. Kupikir itu adalah tugas seorang menantu, peran seorang istri. Tapi sebenarnya bukan. Itu bukan hidupku. Itu adalah hidup orang lain. Kupikir aku sudah hidup seperti ini selama 3 tahun. 3 tahun? Sungguh waktu yang lama. Selama itu, apa saja yang telah kulakukan? Mengerjakan pekerjaan rumah mertua, mempersiapkan acara hari raya, mempersiapkan seserahan, dan hari ini, mempersiapkan pesta ulang tahun. Aku tidak melakukannya karena ingin, tapi karena disuruh. Tidak bisa menolak, dan tidak punya keberanian untuk menolak, karena ingin menjadi menantu yang penurut dan baik hati. Karena ingin dicintai oleh Baskara. Tapi pada akhirnya, apa yang kudapatkan? Kekerasan dan penghinaan. Aku teringat masa kecilku, saat ayah dan ibu masih hidup, ayah pernah berkata, Kirana, karena apa yang ayah miliki, orang-orang akan datang padamu. Tapi orang yang benar-benar mencintaimu adalah orang yang akan memilihmu meskipun kamu tidak punya apa-apa. Saat itu aku belum mengerti kata-katanya. Tapi sekarang aku mengerti. Baskara tidak mencintaiku. Dia hanya menginginkan menantu yang penurut dan baik hati, karena mengira aku tidak punya uang, jadi lebih mudah dikendalikan. Ibu Ratna juga sama. Beliau hanya menginginkan menantu yang tidak punya orang tua, menantu yang penurut. Malam tiba. Jembatan di atas sungai menyalakan lampunya. Lampu berkelip terpantul di permukaan air. Orang-orang mulai pulang, pasangan bergandengan tangan, keluarga tertawa dan bercengkrama. Semua orang terlihat bahagia. Hanya aku yang sendirian, aku begitu kesepian. Merasa seperti ditinggalkan sendirian di dunia ini, orang tua sudah tiada, suami meninggalkanku, keluarga mertua tidak menginginkanku. Apa yang tersisa? Perusahaan senilai 4 triliun rupiah, tapi apa gunanya jika tidak ada yang bisa kubagi? Aku mengambil ponsel. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Baskara. Pesan juga ada puluhan. Di mana kamu? Telepon balik sekarang. Kalau tidak pulang, kamu tahu apa yang akan terjadi. Pesan ancaman. Ada pesan dari Ibu Ratna juga. Kirana, apa yang kamu lakukan hari ini? Bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Kembali dan minta maaf sekarang. Minta maaf? Aku yang harus minta maaf? Aku yang salah? Bukankah Baskara yang menjambak rambutku dan menyeretku? Bukankah Ibu Ratna yang mempermalukanku di depan kerabat? Aku tertawa. Tawa yang menyedihkan. Aku menghapus semua pesan. Memblokir nomor telepon Baskara, Ibu Ratna, adik ipar. Semua diblokir. Aku tidak mau lagi menerima telepon mereka. Tidak mau lagi mendengar suara mereka. Sekarang sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Pernikahan 3 tahun berakhir seperti ini. Aku sedih. Tapi di saat yang sama juga lega. Seperti telah melepaskan beban berat, aku mencari hotel. Karena malam ini aku butuh tempat tidur. Aku memesan hotel terdekat yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki 10 menit. Aku bangkit dan mulai berjalan. Kakiku gemetar, tapi aku terus berjalan. Setiap langkah yang kuambil, kupikir, sekarang aku akan memulai yang baru. Akan kembali hidup sebagai Kirana. Bukan istri Baskara, bukan menantu Ibu Ratna, tapi hanya Kirana. Setibanya di hotel, aku check-in dan naik ke kamar. Membuka pintu, kamarnya bersih, tempat tidur, sofa, semuanya tampak baru. Aku pergi ke balkon, melihat pemandangan malam Jakarta, banyak lampu berkelip. Setiap lampu itu pasti menyimpan kehidupan orang-orang. Orang yang bahagia, orang yang tidak bahagia, orang yang sedang menderita. Aku di sisi mana? Sekarang mungkin tidak bahagia,
tapi di masa depan, bisakah aku bahagia? Aku bersandar di pagar balkon. Angin berhembus. Angin sejuk menerpa wajahku. Air mata mengalir. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku sudah hidup seperti ini selama 3 tahun? Ucapanku melayang bersama angin. Aku menyesali 3 tahun yang telah berlalu. Jika bisa memutar waktu kembali, alangkah baiknya, tapi itu tidak mungkin. Waktu tidak bisa diputar kembali, hanya bisa terus maju. Setelah menangis cukup lama, hatiku sedikit lebih ringan. Aku masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Besok harus bagaimana? Harus menghubungi Pak Santoso untuk memulai proses perceraian. Harus mengambil barang-barangku di rumah, dan harus kembali mengurus perusahaan. Sudah 3 tahun tidak kurus. Banyak hal yang harus dilakukan, tapi aku tidak takut. Malah merasa bersemangat dengan awal yang baru. Aku membuka ponsel, mengirim pesan ke Pak Santoso. Pak, besok saya ingin memulai dengan sungguh-sungguh, baik urusan cerai maupun perusahaan, semuanya. Tolong bantu saya ya. Aku menekan tombol kirim. Tak lama kemudian ada balasan. Tentu, Bu Kirana. Besok pagi datanglah ke kantor. Kita akan susun rencananya. Aku tersenyum membaca pesan itu. Rasanya seperti senyum sungguhan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku memandang keluar jendela lagi. Masih ada lampu berkelip seperti tadi. Tapi sekarang berbeda. Lampu-lampu itu terlihat seperti harapan. Harapan yang bersinar dalam kegelapan. Bisakah aku bersinar seperti itu? Bisakah aku bangkit kembali? Kurasa bisa? Tidak. Harus bisa. Karena aku harus menjaga apa yang ditinggalkan ayah dan ibu. Dan harus merebut kembali hidupku. Aku memejamkan mata. Hari ini adalah hari yang panjang dan melelahkan, tapi besok akan menjadi hari baru. Hari di mana Kirana akan memulai kembali. Aku percaya itu. Lalu aku tertidur. Keesokan harinya, aku bangun pagi. Sinar matahari masuk melalui celah gorden. Hari baru telah tiba. Aku mandi dan mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin. Karena tidak punya pakaian lain. Aku bercermin. Bekas tamparan di pipi sedikit memudar, tapi masih terlihat. Aku mencoba menutupinya dengan riasan sebanyak mungkin. Aku keluar. Sebelum ke kantor Pak Santoso, aku harus mampir ke rumah dulu untuk mengambil pakaian dan barang-barang penting. Aku berdiri di depan pintu rumah, ragu sejenak. Jika Baskara ada di sana, bagaimana? Aku tidak mau bertemu dengannya. Tapi aku harus mengambil barang-barangku. Aku mengumpulkan keberanian dan menekan kode sandi. Pintu terbuka. Aku masuk diam-diam. Rumah sepi. Baskara mungkin sudah berangkat kerja. Aku menghela napas lega. Aku buru-buru mengemasi barang-barangku. Pakaian, kosmetik, dokumen penting, kumasukkan ke dalam koper. Tidak bisa membawa banyak. 1 koper saja sudah penuh. Aku sudah tinggal di rumah ini selama 3 tahun, tapi barang yang bisa kubawa hanya sebanyak ini? Sungguh hampa. Setelah selesai berkemas, aku melihat sekeliling rumah. Ruang tamu, dapur, kamar tidur. Di mana-mana ada kenanganku. Aku pernah memasak di sini, menonton televisi di sana, tidur di tempat tidur itu, tapi kenangan bahagia tidak banyak. Sebagian besar adalah kenangan sulit dan sepi. Aku tidak menyesal harus meninggalkan rumah ini, malah merasa lega. Aku hendak membuka pintu keluar, tapi melihat sesuatu di atas meja. Sebuah amplop dokumen. Ada namaku tertulis di sana. Aneh. Aku mengambilnya, membukanya. Ternyata dokumen dari bank, dokumen persetujuan pinjaman, pinjaman atas namaku, tapi ini aneh. Aku tidak pernah mengajukan pinjaman ini, selain pinjaman untuk biaya pesta ulang tahun. Aku melihat dokumen itu dengan teliti. Ada jumlah pinjaman tertulis. 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah. Kapan aku meminjam uang 7 miliar? Tanganku gemetar. Apa ini? Apa yang terjadi? Aku melihat tanggal di dokumen itu. Sebulan yang lalu. Saat aku sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Aku tidak pernah mengajukan pinjaman seperti ini. Tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul. Apakah ini ulah Baskara? Dia diam-diam menggunakan namaku untuk meminjam uang?
Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menggunakan namaku untuk meminjam uang? Butuh stempel, kan? Ah, stempel. Di mana stempelku? Aku mencari di laci. Laci di kamar tidur, laci di ruang tamu. Aku mencari di mana-mana. Tidak ada. Stempelku hilang. Aku ingat menyimpannya di laci, tapi sekarang tidak ada. Apakah Baskara yang mengambilnya? Jantungku berdebar kencang. Ada apa ini? Baskara mencuri stempelku dan membuat utang atas namaku? Aku mengambil ponsel, menelepon bank. Menekan nomor dengan tangan gemetar. Selamat pagi, dengan layanan pelanggan, ada yang bisa dibantu? Aku mendengar suara petugas. Aku buru-buru berkata, "Saya Kirana. Saya ingin memeriksa apakah ada pinjaman atas nama saya." Petugas meminta menunggu sebentar, lalu terdengar suara keyboard. Lalu petugas itu menjawab, "Betul, Bu. Sebulan yang lalu, ada pinjaman yang disetujui sebesar 7 miliar rupiah, dan saat ini saldo terutangnya adalah 7 miliar rupiah." Kakiku lemas. Benar. Ada utang 7 miliar atas namaku, padahal bukan aku yang mengajukan. Bagaimana bisa terjadi? Suaraku bergetar. Petugas menjawab, "Menurut dokumen, prosesnya menggunakan stempel dan fotokopi KTP Ibu. Apakah ada yang diberi kuasa untuk melakukannya?" Diberi kuasa? Baskara. Baskara mencuri stempelku dan meminjam 7 miliar atas namaku. Ini penipuan. Bukan saya yang mengajukan. Suaraku meninggi. Petugas terkejut dan berkata, "Kalau begitu, Ibu harus melapor ke polisi, ya? Laporkan sebagai korban penipuan, nanti akan ada penyelidikan." Aku menutup telepon dan terduduk di lantai. Lantai yang dingin, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Kepalaku kosong. 7 miliar rupiah? Ada utang 7 miliar atas namaku yang dibuat oleh Baskara? Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Aku tidak mengerti. Lalu tiba-tiba aku sadar. Cerai. Baskara melakukan ini agar bisa bercerai denganku? Dia membuat utang atas namaku, dan jika kami bercerai, utang itu akan menjadi tanggunganku. Dan saat pembagian harta Gonogini, jika ada utang besar, dia akan diuntungkan. Ini sudah direncanakan dari awal. Air mata tumpah. Aku duduk menangis di lantai. Perasaan dikhianati membanjiriku. Orang yang hidup bersamaku selama 3 tahun, orang yang pernah berjanji di pernikahan akan bersama selamanya, ternyata melakukan hal seperti ini di belakangku. Mencuri stempelku, membuat utang atas namaku, memanfaatkanku dari awal sampai akhir. Aku telah dimanfaatkan selama ini. Kemarahan membara. Aku sangat marah. Sangat marah. Aku mengepalkan tangan dan memukul lantai. Sakit. Tapi aku terus memukul. Karena aku tidak tahu kemana harus melampiaskan kemarahan ini. Setelah menangis cukup lama, aku bangkit. Menyeret koper keluar dari rumah. Aku tidak menoleh ke belakang. Sekarang benar-benar berakhir. Baik dengan Baskara maupun dengan rumah ini, aku naik taksi ke kantor Pak Santoso. Selama di perjalanan, kupikir aku ingin balas dendam pada Baskara. Aku tidak bisa terus menjadi korban seperti ini. Aku harus menunjukkan padanya siapa aku, harus membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan padaku. Setibanya di kantor, aku menceritakan semuanya pada Pak Santoso. Tentang pinjaman 7 miliar, tentang stempel yang hilang, semuanya. Wajah Pak Santoso menjadi serius dan berkata, "Ini jelas penipuan. Kita harus lapor ke polisi, Bu. Dan ini akan menjadi bukti yang menguntungkan dalam gugatan cerai." Aku mengangguk, "Iya, Pak. Saya akan lapor, dan, Pak, apa yang saya miliki sekarang, saya tidak akan sembunyikan lagi. Saya ingin menunjukkan pada Baskara siapa saya." Pak Santoso tersenyum. "Itu keputusan yang bagus, Bu. Kalau begitu, mari kita mulai dengan sungguh-sungguh." Beliau mengeluarkan dokumen. "Pertama-tama, mari kita pahami kondisi perusahaan. Lalu kita siapkan gugatan cerai. Masalah pembagian harta Gonogini juga harus diperhatikan." Aku mendengarkan dengan saksama. Sekarang aku akan berjuang sampai akhir. Tidak akan lagi menjadi korban. Beberapa hari berlalu. Aku menginap di hotel dan mengurus berbagai hal. Melapor penipuan ke kantor polisi dan mulai mempersiapkan gugatan cerai dengan Pak Santoso.
Aku mulai kembali mengurus perusahaan setelah 3 tahun. Aku bertemu dengan para direksi untuk pertama kalinya. Mereka terkejut. Ini pertama kalinya Ibu Kirana turun tangan langsung. Mulai sekarang, saya akan membuat keputusan-keputusan penting. Suaraku tegas. Karena aku tidak akan lagi menyembunyikan identitasku. Suatu sore, aku sedang berjalan di kawasan bisnis, hendak membeli kopi. Saat itu, aku melihat punggung yang kukenal. Baskara. Dia tidak sendirian, dia bersama seorang wanita. Wanita muda, terlihat lebih muda dari Baskara. Mereka berjalan bergandengan tangan, jantungku hampir berhenti berdetak. Mereka masuk ke sebuah hotel. Aku mengikuti dari kejauhan. Aku melihat mereka berdua di lobi. Baskara sedang check-in. Wanita itu bergelayut di lengannya dan tertawa. Aku sesak napas. Dia selingkuh? Sudah berapa lama? Baru saja? Atau sudah sejak sebelum menikah? Selama 3 tahun aku menderita menjalankan tugas sebagai menantu. Baskara malah berselingkuh? Kemarahan membara. Aku mengambil ponsel, memotret Baskara bersama wanita itu. Aku butuh bukti. Bukti untuk gugatan cerai. Aku berjalan keluar dari hotel, kakiku gemetar. Aku masuk ke kafe terdekat, memesan kopi tapi tidak bisa meminumnya. Tanganku terlalu gemetar. Aku melihat foto itu lagi. Foto Baskara dan wanita itu sedang tertawa. Mereka terlihat sangat bahagia. Lebih bahagia daripada saat bersamaku. Lalu aku ini apa? Selama 3 tahun ini aku ini apa? Hanya alat untuk menjalankan tugas sebagai menantu? Hanya mesin untuk mempersiapkan pesta ulang tahun? Air mata mengalir. Meskipun malu pada pandangan orang lain, aku tidak bisa menahannya. Aku menelepon Pak Santoso. Pak, Baskara selingkuh. Saya sudah memotretnya. Suaraku bergetar. Pak Santoso menjawab, bagus, Bu. Itu bisa dijadikan bukti. Datanglah ke kantor. Kita bicarakan. Aku menutup telepon dan bangkit. Aku harus ke kantor sekarang. Aku harus benar-benar mengakhiri ini. Di kantor, aku menunjukkan foto itu pada Pak Santoso. Ini sudah cukup, Bu. Meskipun bukan perzinahan, tapi ini cukup sebagai bukti perselingkuhan, kata Pak Santoso. Dan masalah penipuan 7 miliar, polisi sedang menyelidikinya. Dalam gugatan cerai, posisi Ibu Kirana pasti sangat kuat. Aku mengangguk, Pak, sekarang saya ingin memulai dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menggunakan semua yang saya miliki untuk menghancurkan Baskara. Pak Santoso ragu sejenak, lalu bertanya, Ibu Kirana, Anda ingin balas dendam? Aku menjawab, bukan balas dendam, Pak, tapi keadilan. Saya ingin Baskara membayar atas apa yang telah dia lakukan padaku. Dan saya ingin menunjukkan padanya siapa saya. Pak Santoso mengangguk. Baik, Bu. Kalau begitu mari kita susun rencananya. Beliau membuka dokumen dan mulai menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan. Data perusahaan Baskara, kondisi keuangannya. Perusahaan Baskara adalah perusahaan menengah, tapi tahun lalu mereka mendapat investasi besar, membuat perusahaan itu tumbuh pesat, kata Pak Santoso. Tahu siapa investornya, Bu? Aku menggeleng. Anak perusahaan milik Ibu Kirana sendiri. Kata-kata itu membuatku terkejut. Apa? Perusahaan saya berinvestasi di perusahaan Baskara? Pak Santoso mengangguk. Betul. Bu. 3 tahun lalu, tidak lama setelah menikah. Ingat tidak, saat Baskara sangat senang mendapatkan dana investasi? Aku ingat. Baskara memang sangat senang. Dia bilang ada investor besar masuk, perusahaannya akan tumbuh pesat. Ternyata itu perusahaanku sendiri? Baskara pasti tidak tahu investornya adalah perusahaanku. Berapa investasinya? Tanyaku. 60 miliar rupiah. Jawab Pak Santoso. Mulutku ternganga. 60 miliar? Uang sebesar itu masuk ke perusahaan Baskara? Apa saya bisa menarik kembali investasi itu? Tanyaku. Pak Santoso tersenyum. Tentu saja. Bu. Ibu Kirana adalah pemegang saham mayoritas. Ibu bisa memutuskannya. Pikiranku berputar cepat. Jika aku menarik kembali investasi itu, apa yang akan terjadi pada perusahaan Baskara? Pasti akan terpukul keras. Mungkin sampai bangkrut.
Itulah yang kuinginkan. Aku ingin Baskara merasakan apa yang telah dia lakukan padaku. Tarik. Suaraku tegas. Dan gedung tempat kantor Baskara? Itu juga milikku kan? Pak Santoso terkejut. Bagaimana ibu tahu? Saya lihat dari dokumen. Gedung di pusat kota itu? Jawabku. Pak Santoso mengangguk. Betul. Bu. Pemilik gedung itu adalah perusahaan ibu. Mau membatalkan kontrak sewanya? Batalkan, jawabanku membuat Pak Santoso tampak khawatir. Ibu Kirana, jika melakukan ini, perusahaan Baskara akan terpukul sangat keras. Saya tahu, itulah yang saya inginkan, suaraku tanpa keraguan. Memikirkan apa yang telah Baskara lakukan padaku, ini masih kecil, menjambak rambutku dan menyeretku, membuat utang 7 miliar atas namaku, berselingkuh. Memikirkan semua itu, aku marah. Pak, laksanakan. Secepatnya. Pak Santoso menghela napas, tapi mengangguk. Baik, Bu. Akan saya laksanakan sesuai keinginan Anda. Aku berjalan keluar dari kantor. Di luar sudah mulai gelap, matahari terbenam. Aku menuju tepi sungai, ingin sendirian untuk menata pikiranku. Aku duduk di bangku dan memandang sungai. Airnya terus mengalir. Hidupku mungkin akan terus mengalir seperti itu. Tapi sekarang, aku bisa menentukan arahnya. Aku tidak akan lagi terbawa arus. Aku akan menjadi nahkoda kapalku sendiri. Telepon berdering. Baskara menelepon. Dari nomor yang sudah kublokir. Oh, dia pakai nomor lain. Aku tidak mengangkatnya. Pesan masuk. Kirana, kita cerai saja ya. Cerai baik-baik, selesai dengan baik, aku tertawa. Cerai baik-baik, selesai dengan baik. Sekarang, setelah membuat utang 7 miliar atas namaku, aku membalas, tidak ada cerai baik-baik. Kita bertemu di pengadilan. Aku menekan tombol kirim, tak lama kemudian telepon masuk lagi, tapi aku tidak mengangkatnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Baskara. Malam semakin larut. Aku kembali ke hotel, berbaring di tempat tidur. Hari ini juga hari yang panjang. Melihat Baskara selingkuh, mengetahui tentang utang 7 miliar, dan memutuskan untuk balas dendam. Banyak hal terjadi. Tapi aku tidak menyesal, malah merasa lega, karena sekarang aku siap untuk berjuang. Aku memejamkan mata. Besok akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Akan kutunjukkan pada Baskara, pada Ibu Ratna, pada semua orang yang pernah meremehkanku, siapa Kirana sebenarnya, kupikir begitu, lalu aku tertidur. Seminggu berlalu. Selama seminggu itu, aku mempersiapkan segalanya. Merencanakan semuanya dengan Pak Santoso. Mulai dari penarikan investasi dari perusahaan Baskara, pembatalan kontrak sewa gedung, hingga pemutusan kontrak dengan mitra bisnis. Aku menyiapkan semua dokumen, memeriksanya dengan teliti agar bisa dimenangkan tanpa masalah hukum. Dan hari ini, aku memutuskan untuk bertindak. Aku pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Perusahaanku sendiri, ini adalah kunjungan serius pertamaku dalam 3 tahun. Aku berdiri di depan gedung perusahaan. Gedung tinggi yang dibangun oleh ayah dan ibu seumur hidup mereka. Aku masuk ke lobi. Para staf melihatku dan terkejut, karena hanya sedikit yang tahu aku adalah pemilik perusahaan. Selama ini ada CEO profesional yang mengurusnya. Aku naik lift ke lantai teratas, tempat ruang kerja CEO berada. Aku membuka pintu. Para direksi sedang rapat. Begitu aku masuk, semua orang berdiri. Ibu Kirana sudah datang. Sapa Pak Gunawan, CEO profesional itu. Iya. Mulai sekarang, saya akan membuat keputusan-keputusan penting. Suaraku tegas. Aku duduk di ruang rapat. Para direksi tampak tegang dan menatapku. Pertama-tama, kita bahas soal investasi. Perusahaan menengah yang diinvestasikan melalui anak perusahaan kita 3 tahun lalu. Perusahaan milik Tuan Baskara. Pak Gunawan mengangguk. Iya, Bu. Saya ingat. Investasi sebesar 60 miliar rupiah. Tarik kembali seluruh investasi itu. Kataku. Ruang rapat hening. Para direksi tampak terkejut. Pak Gunawan bertanya dengan hati-hati, Ibu Kirana, jika kita menarik investasi secara mendadak seperti ini, perusahaan itu akan terpukul sangat keras.
Aku menjawab tanpa ragu, saya tahu, tapi tetap tarik. Tidak ada masalah hukum kan? Pak Gunawan membolak-balik dokumen dan mengangguk. Menurut kontrak, tidak ada masalah, Bu. Jika pemegang saham mayoritas memutuskan, bisa dilakukan. Kalau begitu, laksanakan. Hari ini juga. Suaraku tidak bergetar sedikit pun, para direksi saling pandang, tapi tidak ada yang menentang. Karena aku adalah pemegang saham mayoritas, dan keputusanku adalah keputusan final. Aku berjalan keluar dari ruang rapat. Menuju jendela, aku melihat pemandangan kota Jakarta. Di kejauhan, ada gedung tempat kantor Baskara berada. Sekarang Baskara mungkin sedang bekerja, tidak tahu apa-apa. Sebentar lagi pasti akan ada telepon masuk. Pemberitahuan penarikan seluruh investasi. Saat itu, bagaimana wajah Baskara? Apakah dia akan terkejut? Bingung? Atau marah? Hanya memikirkannya saja sudah membuatku puas. Sekitar 2 jam kemudian, Pak Gunawan mendatangiku. Ibu Kirana, sudah kami sampaikan. Surat pemberitahuan penarikan seluruh investasi sudah dikirimkan kepada Tuan Baskara. Bagaimana reaksinya? Tanyaku. Telepon masuk terus-menerus, Bu. Tuan Baskara ingin berbicara langsung dengan Anda, jawab Pak Gunawan. Jangan diangkat. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jawabanku membuat Pak Gunawan mengangguk. Selanjutnya, masalah gedung di kawasan bisnis yang disewa oleh perusahaan Baskara. Pemilik gedung itu adalah perusahaanku sendiri. Aku memanggil kepala tim manajemen properti. Tolong jelaskan status sewa gedung di kawasan bisnis itu. Kepala tim membuka dokumen dan menjelaskan, iya, Bu. Lantai 5 seluruhnya disewa oleh satu perusahaan. Perusahaan Tuan Baskara. Sewanya 500 juta rupiah per bulan. Batalkan kontrak sewanya, kataku. Kepala tim terkejut. Mendadak, Bu? Kontraknya belum habis. Lihat baik-baik di kontrak. Seharusnya ada klausul pembatalan dalam kasus khusus. Kepala tim memeriksa kontrak dan mengangguk. Betul, Bu. Disebutkan bisa dibatalkan jika terjadi peristiwa penting, seperti penarikan investasi. Kalau begitu, sampaikan saja. Minta mereka pindah dalam waktu 1 bulan. Perintahku membuat kepala tim tampak tidak enak. Ibu Kirana, 1 bulan terlalu singkat. Biasanya kami beri waktu sekitar 3 bulan. 1 bulan, tidak ada masalah hukum, kan? Laksanakan saja. Suaraku dingin. Kepala tim tidak berkata apa-apa lagi. Sudah waktunya makan siang. Aku duduk sendirian di kantor, tidak merasa ingin makan, telepon berdering. Baskara menelepon, aku tidak mengangkatnya. Dia terus menelepon, 10 panggilan, 20 panggilan, 30 panggilan. Terus-menerus. Pesan juga masuk tanpa henti. Kirana, apa-apaan ini? Telepon balik sekarang. Kamu mau membuat perusahaanku bangkrut? Aku membaca setiap pesan dan tertawa. Sekarang dia baru tahu. Ya? Siapa aku? Tidak, mungkin dia belum tahu. Mungkin dia hanya tahu investornya adalah perusahaanku, tapi belum tahu aku adalah pemilik perusahaan itu. Sore harinya, Pak Santoso datang ke kantor. Ibu Kirana, apakah semuanya berjalan lancar? Iya, Pak. Pemberitahuan penarikan investasi sudah disampaikan. Begitu juga pembatalan kontrak sewa gedung. Jawabanku membuat Pak Santoso mengangguk. Kalau begitu, tinggal langkah terakhir ya, Bu. Mitra bisnis. Iya, mitra bisnis utama perusahaan Baskara, juga adalah anak perusahaan saya sendiri. Sebuah fakta yang tidak pernah ku ketahui selama 3 tahun. Perusahaan Baskara bisa tumbuh karena perusahaanku sendiri. Aku memanggil direktur kemitraan. Perusahaan menengah milik Tuan Baskara yang menjadi mitra bisnis anak perusahaan kita, ada di mana saja? Ada 3 perusahaan yang sedang bekerja sama, Bu, jawab direktur itu. Batalkan semua kontraknya, kataku. Direktur itu terkejut. Ketiga-tiganya, Bu? Kalau begitu, perusahaan itu, saya tahu. Laksanakan saja, suaraku tegas. Direktur itu tidak bertanya lagi. Dia membungkuk dan pergi. Aku memandang keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Hari ini, aku telah menghancurkan perusahaan Baskara, penarikan investasi,
pengusiran dari gedung, dan pemutusan kontrak dengan mitra bisnis. Semua yang menopang perusahaannya selama 3 tahun, telah kupotong sekaligus. Perusahaan Baskara mungkin akan bangkrut dalam waktu dekat. Dalam semalam, aku tidak merasa lega, tapi juga tidak menyesal. Memikirkan apa yang telah Baskara lakukan padaku, ini adalah balasan yang setimpal. Malam harinya, telepon berdering lagi. Kali ini dari Ibu Ratna, aku tidak mengangkatnya. Tak lama kemudian pesan masuk. Kirana, bantu perusahaan anakku sekarang juga. Apa yang telah kamu lakukan? Aku tertawa. Baru sekarang menghubungiku? Setelah pesta ulang tahun? Tidak pernah menghubungiku selama seminggu. Aku tidak membalas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Keesokan harinya, saat aku hendak berangkat kerja, lobi kantor tampak ramai. Aku penasaran ada apa, lalu mendekat. Ternyata Baskara, dia sedang berteriak-teriak di lobi. Kirana, keluar sekarang. Petugas keamanan mencoba menenangkannya, tapi Baskara tidak berhenti. Saat melihatku, dia berlari menghampiri. Ini semua ulahmu kan? Investor itu perusahaanmu? Wajahnya memerah karena marah. Aku menjawab dengan tenang, iya, perusahaanku sendiri. Investasi yang kamu terima selama 3 tahun, gedung yang kamu sewa, semua mitra bisnismu, itu semua milikku. Baskara terdiam. Mulutnya ternganga, menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Lalu tiba-tiba dia mencengkeram lenganku. Bohong kan? Mana mungkin kamu punya uang? Kamu kan cuma pegawai kantoran? Suaranya bergetar. Petugas keamanan datang memisahkan Baskara. Aku menatap Baskara dari atas. Dia tampak menyedihkan, tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Kamu mau tahu siapa aku? Aku Kirana, pemegang saham mayoritas perusahaan senilai 4 triliun rupiah, wanita yang telah kamu hina dan sakiti selama 3 tahun. Dan mulai sekarang, kamu harus membayar semua perbuatanmu. Suaraku dingin. Wajah Baskara pucat pasi. 4 triliun. Kudengar dia bergumam. Satpam, usir orang ini keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan dia masuk lagi. Perintahku membuat petugas keamanan menyeret Baskara keluar. Baskara masih terus menatapku saat diseret, dengan ekspresi tidak percaya. Aku naik ke kantorku. Pak Santoso sudah ada di sana. Ibu Kirana, saya sudah memeriksa kondisi perusahaan Baskara. Sudah diambang kebangkrutan. Oh ya? Tanyaku. Iya, Bu. Penarikan investasi, harus pindah dari gedung, mitra bisnis diputus, jadi tidak ada pemasukan lagi. Gaji karyawan juga tidak bisa dibayar. Pak Santoso menjelaskan sambil menyerahkan dokumen. Laporan keuangan perusahaan Baskara, penuh dengan angka merah. Dan ada hal yang baru kami temukan saat pemeriksaan. Pak Santoso mengeluarkan dokumen lain. Tuan Baskara melakukan penggelapan dana perusahaan. Ada jejak transfer ke rekening pribadinya. Mataku terbelalak. Penggelapan? Berapa? Sekitar 30 miliar rupiah, Bu. Ini kasus pidana. Aku mengangguk pada kata-kata Pak Santoso. Tuntut dia. Pak. Segera. Baik. Bu. Akan saya siapkan dokumennya. Pak Santoso pergi. Aku sendirian, memandang keluar jendela. Melihat Jakarta. Di suatu tempat di sana, Baskara mungkin sedang hancur. Ini adalah hasil yang kuciptakan. Keputusanku sendiri. Aku tidak menyesal. Malah merasa lega. Akhirnya aku bisa membalasnya. Beberapa hari kemudian, ada telepon dari kantor polisi. Baskara sedang diselidiki atas tuduhan penggelapan. Dokumen yang kuberikan menjadi bukti penting. Dan masalah penipuan 7 miliar juga sedang diselidiki bersamaan. Masalah dia mencuri stempelku dan meminjam uang atas namaku. Dikatakan bahwa Baskara akan ditahan. Aku menutup telepon dan menghela napas. Akhirnya selesai juga. Beberapa hari kemudian lagi, Ibu Ratna menghubungiku. Kali ini aku mengangkatnya. Halo. Suaraku tenang. Aku mendengar suara Ibu Ratna. Kirana. Tolong anak ibu. Kumohon. Suara isak tangis. Suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ibu Ratna yang selama ini kaku dan dingin, sedang menangis. Tidak bisa, Bu.
ingat tidak apa yang Baskara lakukan padaku? Saat pesta ulang tahun, dia menjambak rambutku dan menyeretku. Utang 7 miliar yang dia buat atas namaku, ingat kan? Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Ibu Ratna menangis dan berkata, "Ibu minta maaf. Ibu benar-benar minta maaf. Tolong maafkan dia sekali ini saja." Tapi hatiku tidak goyah. Minta maaf lalu semuanya selesai, Bu? Ibu juga ingatkan kata-kata yang ibu ucapkan padaku saat pesta ulang tahun? Sekarang saatnya membayar. Aku menutup telepon. Seminggu kemudian, ada kabar lagi. Bisnis keluarga mertua diperiksa pajak, Pak Santoso yang memberitahuku. Perusahaan ayah mertua? Tanyaku. Iya, Bu. Sedang diselidiki atas tuduhan penggelapan pajak. Ada yang melapor. Siapa yang melapor? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya ini adalah hasil yang setimpal. Karena keluarga mertua juga pasti tidak bersih. Sebulan berlalu. Baskara ditahan atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Kasusnya sedang disidangkan, dan kudengar jaksa menuntut hukuman 5 tahun penjara. Bisnis keluarga mertua juga bangkrut. Hasil pemeriksaan pajak menemukan adanya penggelapan pajak dalam jumlah besar dan mereka tidak bisa membayar dendanya, akhirnya bangkrut. Kudengar sekarang Ibu Ratna berjualan nasi di pasar, sangat berbeda dengan pesta ulang tahun mewah tempo hari. Aku pindah ke sebuah penthouse di pusat kota, tidak perlu lagi menyembunyikan identitasku. Aku mulai bekerja sebagai CEO di perusahaanku sendiri, kembali ke tempatku setelah 3 tahun. Pekerjaan di perusahaan sangat menyenangkan. Aku mengerti sekarang kenapa ayah dan ibu mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan ini, dan aku memutuskan untuk mendirikan yayasan untuk membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Ingin membantu wanita-wanita yang menderita sepertiku. Suatu sore, aku pergi ke balkon penthouse dan memandang pemandangan malam Jakarta. Lampu berkelip. Sangat indah. Hidupku juga bisa bersinar seperti itu. Telepon berdering. Pak Santoso menelepon. Ibu Kirana, putusan cerai sudah keluar. Anda menang. Tidak ada pembagian harta gono gini, dan Anda juga akan menerima tunjangan. Mendengar kabar itu, air mataku mengalir. Air mata kebahagiaan. Akhirnya aku bebas. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Suaraku bergetar. Sama-sama, Bu Kirana. Mulai sekarang, jalani hidup yang baru ya. Kudengar suara hangat Pak Santoso. Aku menutup telepon dan menengadah ke langit. Bintang-bintang berkelip. Apakah ayah dan ibu sedang melihat? Apakah mereka melihatku? Aku ingin memberitahu mereka, sekarang aku bisa hidup sebagaimana mestinya. Tidak perlu lagi bersembunyi. Angin berhembus. Angin yang hangat. Musim semi akan tiba. Hidupku juga seolah kedatangan musim semi. Musim dingin yang panjang telah berakhir. Dan akhirnya musim semi tiba. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Sekarang adalah awal kehidupan Kirana yang sebenarnya. Aku bersemangat menanti apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak takut. Karena aku bisa memilih. Karena aku bisa memutuskannya. Aku bebas. Benar-benar bebas. 1 tahun berlalu. Musim berganti 4 kali. Musim panas, musim gugur, musim dingin, lalu kembali ke musim semi lagi. Aku berdiri di balkon penthouse, menikmati sinar matahari pagi. Hangat sekali. Aku memegang secangkir kopi dan memandang ke bawah ke arah Jakarta. Kota sedang bangun, orang-orang berangkat kerja, mobil-mobil melaju. Hari baru akan dimulai. Aku juga siap untuk memulai hari baru. Hari yang benar-benar berbeda. Aku mandi, berdandan. Hari ini adalah hari penting. Hari pertama acara yayasan yang kudirikan. Yayasan untuk membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Namanya Fajar Baru. Seperti musim semi yang datang setelah musim dingin yang panjang. Aku ingin wanita-wanita yang menderita bisa memulai kembali. Aku telah mempersiapkannya selama setahun terakhir. Mengumpulkan pengacara, konselor, tim medis, dan menyiapkan rumah aman. Dan hari ini adalah peluncuran resminya. Aku menuju ke lokasi acara. Sebuah hotel di kawasan bisnis, ironisnya. Itu adalah Hotel Mulia Senayan. Tempat pesta ulang tahun setahun yang lalu. Dulu aku dijambak dan diseret keluar. Tapi hari ini, aku melangkah masuk dengan anggun. Sendirian,
Saat melangkah masuk ke lobi, perasaannya aneh. Tidak ada rasa takut, malah merasa bangga. Aku merasa betapa jauhnya aku telah melangkah. Di acara itu, banyak orang berkumpul. Media massa, pejabat pemerintah, dan para donatur. Semua orang menatapku dan bertepuk tangan. Tepuk tangan yang hangat. Aku naik ke atas panggung, berdiri di depan mikrofon. Gugup, tapi tidak gemetar. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan. Selamat pagi. Saya Kirana. Hari ini saya sangat senang bisa berdiri di sini. Suaraku menggema. Orang-orang diam dan menatapku. Setahun yang lalu, saya juga adalah seorang wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Dijambak dan diseret oleh suami saya, disakiti oleh keluarga mertua. Saat itu, saya lupa siapa diri saya. Hidup sesuai ekspektasi orang lain dan kehilangan jati diri. Terdengar bisik-bisik di antara hadirin. Mereka pasti terkejut, tapi aku terus berbicara. Tapi saya bangkit. Saya merebut kembali jati diri saya, dan merebut kembali hidup saya. Itu tidak mudah. Menakutkan dan sepi. Tapi saya tidak menyerah, dan saya menyadari, ada begitu banyak wanita yang menderita seperti saya. Air mata hampir jatuh, tapi harus kutahan. Tidak boleh menangis. Harus menunjukkan bahwa aku kuat. Oleh karena itu, saya mendirikan yayasan ini. Ingin memberikan harapan kepada wanita-wanita yang menderita. Kami akan memberikan bantuan hukum, konseling, rumah aman, dan pelatihan kerja. Semuanya. Ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, dan mereka bisa bangkit kembali. Tepuk tangan membahana, tepuk tangan yang riuh, orang-orang berdiri dan bertepuk tangan. Aku membungkuk kepada semua orang, hatiku membuncah. Inilah yang ingin kulakukan, membuat penderitaanku tidak sia-sia. Setelah acara selesai, aku menyendiri. Berjalan di sepanjang koridor hotel. Koridor tempat aku pernah diseret setahun yang lalu. Dulu aku duduk menangis di lantai. Tapi sekarang aku berdiri dengan anggun. Perasaannya aneh. Sedih, tapi juga bangga. Karena ada penderitaan hari itu, maka ada aku hari ini. Keesokan harinya, aku pergi bekerja di perusahaan. Ada rapat direksi. Saat masuk ke ruang rapat, para direksi berdiri. Selamat pagi, Bu Direktur. Acara kemarin sangat mengesankan, kata Pak Gunawan. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Jawabanku membuat semua orang tersenyum. Kami memulai rapat. Perusahaan berjalan dengan baik, kinerja bagus, dan kepuasan karyawan tinggi. Setelah aku menjadi CEO, banyak yang berubah. Aku meningkatkan proporsi direksi wanita, memperbaiki kebijakan cuti melahirkan, dan menciptakan budaya yang menghargai keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Setelah rapat selesai, aku kembali ke kantorku, duduk di meja kerja dan memandang keluar jendela. Melihat Jakarta. Di suatu tempat di sana, Baskara pasti ada. Di penjara, dia divonis 5 tahun penjara atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Sekarang mungkin tinggal sekitar 2 tahun lagi. Kadang-kadang kupikir, apa yang sedang dilakukan Baskara sekarang? Apakah dia menyesal, atau masih menyalahkanku? Aku tidak tahu. Dan itu tidak penting lagi. Aku juga mendengar kabar tentang Ibu Ratna. Beliau masih berjualan nasi di pasar. Hidup sederhana, sangat berbeda dengan pesta ulang tahun mewah tempo hari. Ayah mertua juga kesehatannya menurun karena stres pemeriksaan pajak. Adik ipar juga bercerai, karena setelah keluarganya bangkrut, suaminya meninggalkannya. Semua hancur. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Karena itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Balasan atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Saat makan siang, aku bertemu dengan Pak Santoso. Sudah lama tidak bertemu. Ibu Kirana, Anda terlihat sangat berbeda ya. Pak Santoso tersenyum dan berkata, ini semua berkat Bapak. Terima kasih sudah membantu saya. Kataku. Pak Santoso menggeleng. Bukan, Bu. Karena Ibu Kirana punya keberanian, saya hanya mendampingi saja. Kami makan sambil mengobrol tentang rencana masa depan, pengelolaan yayasan, dan pekerjaan di perusahaan. Waktu berlalu dengan cepat. Malam itu,
Aku kembali ke penthouse. Sepi, karena aku sendirian. Ada yang bertanya, apakah aku kesepian? Aku menjawab, tidak. Meskipun sendirian, aku tidak kesepian, malah merasa damai. Karena berada di ruanganku sendiri, menjalani hidup yang kuinginkan, aku duduk di sofa dan menuang segelas anggur. Memandang keluar jendela, melihat pemandangan malam Jakarta. Setahun yang lalu, aku juga pernah memandang pemandangan ini. Saat itu cemas dan takut. Tapi sekarang merasa tenang. Aku membuka ponsel, melihat album foto. Ada foto setahun yang lalu, foto saat mempersiapkan pesta ulang tahun. Saat itu wajahku pucat dan mataku tidak bercahaya. Aku bercermin. Sekarang sangat berbeda. Wajahku bersemu dan mataku berbinar. Senyumku juga senyum yang tulus. Aku tidak percaya bisa berubah sebanyak ini. Minggu berikutnya, aku mengunjungi rumah aman yayasan. Ada beberapa wanita yang tinggal di sana. Wanita-wanita yang lari dari kekerasan. Salah seorang menghampiriku. Ibu, terima kasih. Setelah di sini, saya baru merasa aman untuk pertama kalinya, katanya sambil menangis. Hatiku tersentuh. Aku memeluknya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah aman, Anda bisa bangkit kembali. Kata-kataku membuatnya mengangguk. Aku melihat bayangan diriku setahun yang lalu dalam dirinya, takut dan cemas, tapi ingin mencari harapan. Aku berbicara dengan wanita-wanita lain di ruang konseling. Mendengarkan kisah masing-masing. Semua berbeda, tapi serupa. Kekerasan, pelecehan, penghinaan, penderitaan. Aku menceritakan kisahku juga. Dengan jujur, wanita-wanita lain terkejut. Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu? Iya, saya juga pernah seperti kalian. Tapi saya bisa melewatinya. Kalian juga bisa. Kata-kataku membuat mata wanita-wanita lain berbinar harapan. Karena aku adalah bukti hidup. Bukti bahwa mereka bisa bangkit kembali. Aku berjalan keluar dari rumah aman dan berpikir, penderitaanku tidak sia-sia. Karena penderitaan itu membuatku bisa berdiri di sini dan membantu orang lain. Tentu saja, jika bisa kembali ke masa-masa sulit itu, alangkah baiknya. Tapi karena tidak bisa, memberikan makna pada penderitaan itu adalah hal yang terbaik. Musim berganti lagi. Musim panas tiba. Hari yang terik, ada acara perusahaan. Aku makan ayam goreng bersama para karyawan di tepi sungai. Suara tawa dan obrolan riuh. Aku juga ikut tertawa bersama mereka, dengan tulus. Seorang karyawan wanita di sebelahku bertanya, "Ibu bahagia?" Aku berpikir sejenak. Bahagia? Tidak 100% bahagia. Masih ada kalanya kesepian, dan ada kalanya teringat masa lalu dan merasa berat, tapi juga tidak bahagia. Iya, bahagia. Tidak 100%, tapi perlahan-lahan menjadi lebih baik. Jawabanku membuat karyawan wanita itu tersenyum. Melihat ibu, saya jadi semangat. Saya juga ingin kuat seperti ibu. Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Menjadi inspirasi bagi seseorang, menjadi panutan bagi seseorang, ternyata begitu membahagiakan. Aku tidak pernah tahu sebelumnya. Musim gugur tiba. Musim di mana daun-daun berguguran. Aku pergi ke makam ayah dan ibu. Sudah lama tidak ke sana. Aku duduk di depan nisan dan berkata, "Ayah, ibu, aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir." Angin berhembus, seolah mereka menjawab, "Apakah ayah dan ibu bangga padaku? Hidup seperti ini, kurasa akan baik jika begitu." Musim dingin akan tiba, hari di mana salju pertama turun. Aku pergi ke balkon penthouse dan menyambut salju. Dingin, tapi terasa enak. Salju putih bersih menutupi dunia. Semuanya menjadi putih, seperti awal yang baru. Telepon berdering. Dari yayasan. Ada wanita baru datang ke rumah aman. Butuh bantuan. Saya segera ke sana. Aku mengenakan mantel dan pergi keluar. Salju masih terus turun. Aku tiba di rumah aman dan bertemu dengan wanita itu. Wanita muda, di wajahnya ada bekas luka. Seperti aku setahun yang lalu. Aku menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah aman. Suaraku hangat. Wanita itu mulai menangis. Setelah menangis cukup lama, dia berkata, "Terima kasih.
Saya ingin terus hidup. Ingin memulai kembali. Aku mengangguk. Bisa. Saya akan bantu. Dan aku benar-benar membantunya. Menghubungi konseling hukum, menjalani terapi psikologis, dan beristirahat di tempat yang aman. Beberapa bulan kemudian, wanita itu kembali menemuiku. Dia telah berubah total, di wajahnya ada senyum dan di matanya ada harapan. Ibu, saya dapat pekerjaan baru. Dan sudah dapat kamar sewa. Sekarang saya bisa hidup sendiri. Dia berkata dengan bangga. Air mataku mengalir. Air mata kebahagiaan. Aku telah mengubah hidup seseorang. Memberikan harapan pada seseorang. Ternyata begitu mengharukan. Aku tidak pernah tahu sebelumnya. Musim semi kembali. 2 tahun telah berlalu sejak hari pesta ulang tahun itu. Tepat 2 tahun. Aku pergi ke tepi sungai sendirian untuk mengenang hari itu, duduk di bangku dan memandang sungai. Airnya terus mengalir. 2 tahun yang lalu, aku juga pernah duduk di sini. Saat itu begitu putus asa. Tapi sekarang merasa tenang. Aku merasa betapa hidupku telah berubah. Aku membuka ponsel. Ada foto yang diambil 2 tahun yang lalu. Hari itu, foto saat mempersiapkan pesta ulang tahun. Saat itu aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Bahwa penderitaan hari itu akan membawa kebahagiaan hari ini. Aku melihat foto itu dan berpikir, apa yang ingin kukatakan pada diriku saat itu? Nanti akan baik-baik saja. Meskipun sulit, bertahanlah, musim semi akan tiba. Aku ingin mengatakan itu. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Saat membuka pintu, aku merasakan kedamaian. Inilah ruangku, kehidupan yang kupilih sendiri. Aku pergi ke balkon dan memandang ke bawah ke arah Jakarta. Lampu berkelip. Sangat indah. Di antara lampu-lampu itu, pasti ada banyak kehidupan. Orang yang bahagia, orang yang tidak bahagia, orang yang sedang menderita. Aku tidak lagi berada di sisi yang menderita. Aku berada di sisi yang telah melewatinya. Angin berhembus. Angin musim semi yang hangat. Rambutku melambai. Aku memejamkan mata dan merasakan angin. Merasa bahwa aku masih hidup. Benar-benar hidup. Tidak perlu lagi bersembunyi. Tidak perlu lagi takut. Hidup sebagai diriku sendiri. Inilah kehidupan yang kuinginkan. Aku membuka mata, melihat bintang-bintang berkelip. Apakah ayah dan ibu menjadi salah satu bintang di sana? Apakah mereka mengawasiku? Jika iya, apakah mereka bangga padaku? Aku tersenyum. Mungkin bangga. Karena aku tidak menyerah. Karena aku bisa bangkit kembali. Besok akan dimulai hari baru. Ada pekerjaan perusahaan, pekerjaan yayasan, dan orang-orang yang harus dibantu. Pasti akan sibuk. Tapi akan bahagia, karena melakukan hal yang bermakna, karena menjalani hidupku sendiri. Sekarang aku tidak takut lagi, apapun yang terjadi, aku pasti bisa melewatinya. Karena aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari titik terendah. Aku memandang Jakarta sekali lagi, kota yang indah. Di suatu tempat di kota ini, pasti ada wanita yang menderita sepertiku. Aku ingin mengatakan pada mereka, jangan menyerah. Musim semi pasti akan datang. Setelah musim dingin yang panjang, musim semi yang hangat akan tiba. Seperti aku masuk ke kamar, berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan berpikir. Kisahku belum berakhir. Baru saja dimulai. Di masa depan, apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu, tapi tidak takut, malah bersemangat, karena aku bisa memilih. Karena aku bisa menciptakannya. Kisah Kirana akan terus berlanjut. Dengan lebih bahagia dan lebih bermakna. Aku memejamkan mata. Merasa tenang, ketenangan yang sesungguhnya. Aku tertidur dengan harapan akan hari esok, tidur yang nyenyak. Malam yang damai yang sudah lama tidak kurasakan. Dan begitulah, seluruh kisah Kirana telah sampai pada akhirnya. Bagi para pembaca yang telah mengikuti hingga akhir, penulis sangat ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang kisah ini. Adakah adegan yang paling berkesan, atau jika Anda menjadi Kirana, apakah Anda akan mengambil keputusan yang sama? Silakan berikan komentar, kritik, dan bagikan perasaan Anda. Setiap komentar sangat berarti, dan menjadi penyemangat yang luar biasa bagi penulis.
Terakhir, apapun badai yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan nyata, jangan pernah kehilangan kepercayaan pada nilai dan kekuatan diri Anda sendiri. Semoga Anda semua menemukan fajar baru yang cerah dalam hidup, seperti yang Kirana temukan. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.